Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda dan teman-teman semua. Kembali lagi di channel kesayangan kita, Tante Luciana Bercerita. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Lucy harap semoga Bunda dan teman-teman yang sedang menonton selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, yuk absen dulu nih Bunda dari daerah mana saja. Lucy doakan semoga yang sudah subscribe rezekinya makin lancar dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Yuk langsung aja kita simak ke dalam ceritanya. Selamat menonton. Saat izin ke toilet ketika check up kandungan, tiba-tiba aku mendengar suami dan dokter kandunganku berbisik. Kapan kamu menyuntikkan obat penggugur itu? Aku sudah tidak sabar mau cerai dan hidup bersamamu. Tak kusangka, selama ini suamiku selingkuh dengan dokter kandunganku sendiri dan bahkan berencana menggugurkan anak kami. Mereka tidak tahu, di belakang semua itu aku sedang merencanakan kejatuhan hidup mereka. Sore itu hujan baru saja reda, sisa-sisa air masih menetes dari dedaunan tanaman di teras rumahku, menciptakan irama ritmis yang menenangkan. Aroma tanah basah masuk melalui jendela yang sedikit kuregangkan, bau khas yang selalu bisa mengusir segala penat. Aku duduk di kursi goyang kayu kesayangan, peninggalan ibuku yang kini sudah tiada. Saat itu, entah mengapa, aku tenggelam dalam lamunan panjang, mengingat kembali bagaimana semuanya bermula. Rumah ini, diam-diam, ia menyimpan sejuta kenangan. Dinding-dindingnya menjadi saksi bisu suka duka pernikahanku. 3 tahun sudah aku mendiami rumah ini bersama Mas Ferry, lelaki yang pernah kupikir akan menjadi temanku berlindung hingga akhir usia. Di luar jendela, kulihat ayunan kayu di halaman yang kami buat bersama saat pertama kali menikah. Dulu kami sering duduk di sana, minum kopi bersama di pagi hari sambil merencanakan masa depan. Kini ayunan itu hanya menjadi tempat bergelantung pot-pot tanaman karena tak pernah lagi kami duduk di sana berdua. Suamiku, Mas Ferry. Aku adalah anak tunggal dari pasangan pemilik restoran terkenal di kota ini. Ayahku, seorang pria keras yang jarang menunjukkan kasih sayang secara verbal, tapi akan melakukan apapun untuk membahagiakanku. Restoran warisan kakek itu sudah berdiri sejak aku masih kecil, dan kini setelah ayah pensiun, akulah yang mengelolanya. Bukan pekerjaan mudah menjadi perempuan di bisnis kuliner yang didominasi laki-laki. Tapi aku terbiasa. Aku tumbuh besar di dapur restoran itu. Belajar meracik bumbu dari kakek. Belajar mengelola keuangan dari ayah. Hidupku sederhana. Bekerja, pulang, kadang bertemu teman di akhir pekan. Aku tidak pernah bermimpi tentang pangeran berkuda putih atau cinta seperti film-film. Aku hanya ingin hidup tenang, berkeluarga dengan lelaki baik-baik yang bisa diajak bekerja sama membangun masa depan. Sampai akhirnya aku bertemu Mas Ferry. Pertemuan kami terjadi karena urusan bisnis. Waktu itu, restoranku sedang kesulitan mencari supplier bahan baku yang konsisten. Beberapa supplier sebelumnya sering mengecewakan. Kadang telat kirim, kadang kualitasnya tidak sesuai dengan pesanan. Salah satu teman ayah merekomendasikan seorang pengusaha muda yang sedang naik daun di bidang distributor bahan makanan. Namanya Verina. Coba hubungi dia, anak muda itu terkenal disiplin dan bertanggung jawab, kata teman ayahku waktu itu. Aku ingat betul, hari pertama kami bertemu di sebuah kafe kecil dekat restoranku. Aku datang lebih awal menyiapkan berkas-berkas yang perlu didiskusikan. Aku berpakaian formal, rambut diikat rapi, membawa laptop dan binder tebal berisi data. Aku ingin terlihat profesional, tegas, tidak main-main. Lalu dia datang. Mas Ferry muncul di pintu kafe dengan jas rapi dan senyum yang hangat. Bukan senyum genit seperti kebanyakan pria yang sering kutemui di dunia bisnis, tapi senyum tulus yang langsung membuatku merasa nyaman. Dia meminta maaf karena terlambat 5 menit, walaupun aku bahkan tidak memperhatikan waktu, dan memesan minuman untukku tanpa aku minta. Americano dingin, kurang gula, betul? Tanyanya. Aku terkejut. Kok tahu? Dia tertawa kecil. Saya tanya sama baristanya, katanya langganan di sini. Saya cuma nebak, siapa tahu pesanan Anda sama. Momen kecil itu membuatku tersenyum. Pria ini teliti, pikirku. Dia memperhatikan detail. Pertemuan bisnis ini langsung berjalan lancar.
Mas Ferry menjelaskan sistem distribusinya dengan gamblang, menunjukkan data-data yang rapi, dan yang paling penting, dia tidak mencoba menjual diri secara berlebihan. Dia jujur tentang kelebihan dan kekurangan perusahaannya. Itu langka di dunia bisnis yang penuh gimmick. Setelah pertemuan itu, kami mulai sering bertemu. Urusan bisnis tentu saja. Tapi seiring waktu, obrolan kami mulai merambah keluar topik pekerjaan. Dia bercerita tentang mimpinya membangun kerajaan bisnis sendiri, tentang ibunya yang tinggal di kampung, tentang kegemarannya memancing di akhir pekan. Aku bercerita tentang restoran warisan keluarga, tentang ayahku yang keras tapi baik hati, tentang almarhumah ibuku yang sangat kurindukan. Hubungan kami berkembang alami, tanpa paksaan, tidak ada kata pacaran yang diucapkan secara resmi. Suatu hari, tanpa direncanakan, tangannya meraih tanganku saat kami berjalan pulang dari sebuah pertemuan. Aku diam saja, membiarkan, rasanya tepat. 1 tahun setelah pertemuan pertama itu, kami menikah. Ayahku sangat senang. Anak muda itu bisa diajak diskusi, Tias. Dia tidak cuma bisa kerja, tapi juga punya visi. Itu penting buat masa depan kalian, kata ayah di malam sebelum pernikahan. Ibu mertuaku, wanita sederhana dari kampung, menangis haru saat menyambutku sebagai menantu. Ferry anak baik, Yas. Dia jarang cerita tentang pacar. Jadi ibu kaget waktu dia bilang mau nikah sama kamu. Ibu percaya kamu bisa jadi pendamping yang baik untuknya. Pernikahan kami sederhana tapi khidmat. Kami menggelar resepsi di restoran keluarga dengan konsep semi kebun yang membuat semua tamu betah berlama-lama. Mas Ferry, yang biasanya kalau difoto kaku, sepanjang acara tersenyum lebar. Dia menggandeng tanganku erat, sesekali mengecup keningku di sela-sela menyalami tamu. Malam pertama, di hotel tempat kami menginap, dia memelukku erat dan berbisik. Makasih sudah mau jadi istriku, Ti. Aku janji akan jadi suami yang baik. Akan aku jaga kamu, bahagiain kamu. Aku percaya setiap kata yang dia ucapkan malam itu. Tahun pertama pernikahan kami seperti mimpi indah. Mas Ferry selalu berusaha pulang tepat waktu. Dia sering membawakanku bunga atau makanan kesukaanku tanpa alasan khusus. Di akhir pekan, kami pergi jalan-jalan, menikmati waktu bersama seperti pasangan pengantin baru pada umumnya. Aku masih ingat, suatu minggu pagi, dia membangunkanku dengan aroma kopi dan pancake buatannya sendiri. Bentuknya tidak sempurna, beberapa gosong, tapi rasanya, itu adalah pancake terenak yang pernah kumakan. Maaf ya kalau nggak sebagus buatanmu, katanya sambil menggaruk kepala yang tidak gatal, gaya khasnya saat malu. Nggak apa-apa mas, yang penting niatnya, jawabku sambil menyuapnya. Dia tersenyum, lalu tiba-tiba berkata, Yas, aku senang banget punya kamu. Matahari pagi masuk melalui jendela kamar, menerangi wajahnya yang berseri-seri. Di saat itu aku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Di bulan-bulan pertama pernikahan, kami sering begadang hanya untuk mengobrol. Bicara tentang apa saja, dari hal serius sampai hal konyol. Kadang tentang rencana punya anak, kadang tentang masa pensiun nanti. Mau tinggal di mana, mau bikin usaha apa. Kadang hanya tentang film yang baru kami tonton atau gosip artis yang tidak penting. Mas Ferry pendengar yang baik. Saat aku bercerita tentang masalah di restoran, dia selalu memberi masukan yang membangun. Saat aku kesal dengan pegawai yang bandel, dia selalu bisa menenangkanku. Saat aku rindu ibu yang sudah tiada, dia akan memelukku erat tanpa banyak bicara. Kamu gak perlu khawatir, Ti. Sekarang kamu punya aku. Aku akan jadi keluarga buat kamu, katanya suatu malam saat aku menangis diam-diam karena kangen ibu. Pernah suatu kali aku jatuh sakit, demam tinggi, sampai harus dirawat di rumah sakit. Mas Ferry tidak mau pulang, dia duduk di kursi samping ranjangku sepanjang malam. Sesekali ia bangun untuk mengompres dahiku. Paginya matanya sembab karena kurang tidur. Tapi dia tetap tersenyum dan bertanya apa yang aku butuhkan. Suster bilang kamu gak tidur semalaman mas, tegurku. Gak apa-apa, aku kuat kok daripada di rumah sendirian, gelisah mikirin kamu, jawabnya enteng. Ayahku yang datang menjenguk melihat itu dan aku tahu beliau tersenyum bangga dalam hati. Menantu idaman, begitu pikir ayah. Aku pikir kebahagiaan ini akan berlangsung selamanya. Aku pikir Mas Ferry akan menjadi tempatku berlindung hingga rambut kami memutih. Aku pikir kami akan punya 2 atau 3 anak dan menghabiskan masa tua dengan bercerita tentang masa muda kepada cucu-cucu kami. Aku pikir aku mengenal suamiku dengan baik, tapi ternyata manusia hanya bisa merencanakan, Tuhan yang menentukan.
Aku tidak tahu di titik mana semuanya mulai berubah. Mungkin perlahan-lahan seperti air yang merebus katak, awalnya hangat, nyaman, lalu semakin panas sampai katak itu tidak sadar bahwa dirinya sedang dimasak hidup-hidup. Dan aku, seperti katak bodoh itu, tidak menyadari bahwa rumah tanggaku sedang direbus perlahan-lahan hingga hampir hancur. Di sore yang tenang ini, dengan aroma hujan yang masih tersisa, aku mengenang semuanya. Awal yang kukira indah dan penuh harap, cinta yang tulus yang kukira akan abadi, senyum yang kukira tulus ternyata menyimpan ribuan dusta. Di luar sana, langit mulai gelap, malam akan segera tiba, dan aku, Sintias, harus bersiap untuk babak baru dalam hidupku, babak yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Tapi untuk saat ini, biarlah aku duduk sejenak, mengenang masa lalu yang indah itu, sebelum semuanya berubah menjadi mimpi buruk. Memasuki tahun kedua pernikahan, perlahan tapi pasti Mas Ferry mulai berubah. Aku masih ingat tepatnya kapan pertama kali rasa aneh itu muncul. Suatu Senin malam, aku memasak makan malam spesial, ayam goreng serundeng kesukaannya, tumis kangkung, dan sambal terasi buatanku yang katanya paling enak sedunia. Meja makan kutata rapi dengan lilin aromaterapi dan vas bunga mawar merah yang kubeli sore tadi. Aku ingin memberinya kejutan, sekedar merayakan hari biasa, karena akhir-akhir ini kami jarang punya waktu berkualitas bersama. Jam menunjukkan pukul 19. Aku duduk menunggu dengan sabar. Pukul 20, masakan mulai dingin. Aku menghangatkannya sebentar di microwave. Pukul 21, aku mulai gelisah. Ponsel ku cek berkali-kali, tidak ada pesan atau panggilan masuk. Akhirnya, pukul 22.30, ku dengar suara mobil memasuki garasi. Aku menyambutnya di pintu dengan senyum, meski lelah sudah menggerogoti. "Mas, sudah makan? Aku masak ayam goreng kesukaan kamu," sapaku ceria. Mas Ferry melirikku sekilas, lalu melanjutkan kegiatan melepas sepatu. "Maaf sayang, tadi udah makan sama klien, capek banget. Mau tidur aja." Tanpa mencium keningku seperti biasa, dia langsung menuju kamar mandi. Aku terdiam di ambang pintu, menatap punggungnya yang menjauh. Makan malam spesial yang kusiapkan sejak sore hanya diam, tak tersentuh di meja. Malam itu, aku tidur dengan mata terbuka. Di sampingku, Mas Ferry memunggungiku. Suara nafasnya terdengar berat. Di luar, angin malam berdesir membawa dingin yang entah mengapa terasa menusuk hingga ke tulang. Awalnya hanya hal-hal kecil seperti itu. Keterlambatan pulang yang awalnya sekali seminggu menjadi 2 kali, lalu 3 kali. Pesan-pesan WhatsApp-nya mulai singkat dan terkesan terburu-buru. Jika aku kirim pesan, balasannya kadang baru kuterima berjam-jam kemudian dengan alasan sibuk rapat. "Maaf sayang, tadi meeting molor." Begitu alasannya hampir setiap hari. Aku berusaha mengerti, bukankah dia sedang membangun bisnisnya? Sebagai sesama pembisnis, aku paham bagaimana tantangan mengembangkan usaha. Aku tidak ingin menjadi istri yang mengekang. Ayahku selalu bilang, istri yang baik adalah yang bisa menjadi tempat suami beristirahat, bukan menambah beban pikiran. Tapi yang membuatku mulai gelisah, di rumah pun dia seperti hadir tapi tak benar-benar ada. Saat makan malam bersama, matanya lebih sering tertuju pada layar ponsel daripada padaku. Jika aku tanya sedang apa, dia selalu menjawab sedang membalas email atau mengecek stok barang. Aku masih ingat suatu malam, aku membuatkan susu hangat untuknya. Aku hampiri dia yang sedang duduk di ruang tamu, menatap ponsel dengan senyum yang tidak biasa. Senyum itu berbeda, lebih lembut, lebih hangat dari senyum yang biasa dia berikan padaku akhir-akhir ini. "Mas, ini susunya," kataku sambil menyodorkan gelas. Dia terkejut, refleks mengunci ponsel dan menaruhnya terbalik di atas meja. "Oh, iya, makasih sayang." Aku duduk di sampingnya. "Lagi baca apa, Mas? Kok senyum-senyum sendiri?" Ini, laporan stok aja. Ada pemasok baru yang lucu cara nawarnya." "Kok kamu curiga?" balasnya dengan nada sedikit defensif. Aku tidak menjawab, tapi hatiku mulai merasa ada yang tidak beres. Sejak kapan laporan stok membuat orang tersenyum seperti itu? Ponsel itu seolah menjadi bagian tak terpisahkan dari dirinya. Bahkan saat kami berada di kamar, dia akan duduk di kursi dekat jendela, menatap layar ponsel dengan senyum-senyum sendiri. Kadang-kadang aku bisa mendengar getaran ponselnya di tengah malam, dan dia akan segera bangkit dengan alasan ke kamar mandi. Padahal jelas-jelas ponsel itu yang dibawanya. Pernah suatu kali, ponselnya tertinggal di meja tamu saat dia mandi. Aku mendengar bunyi notifikasi berkali-kali. Rasa penasaran menggebu-gebu, tapi aku menahannya. Aku tidak mau menjadi istri yang memata-matai suami. Kepercayaan adalah fondasi pernikahan, pikirku.
Tapi ketika dia keluar dari kamar mandi dan langsung bergegas mengambil ponselnya, membaca sesuatu, lalu tersenyum tipis, ada yang mengganjal di hatiku. "Siapa, Mas?" Tanya aku mencoba santai. "Teman kantor, urusan deadline." Jawabnya singkat. Aku memilih diam, tapi malam itu aku sulit tidur. Perubahan Mas Ferry tidak hanya pada pola komunikasinya, tapi juga perhatiannya pada hal-hal kecil. Dulu dia selalu ingat tanggal lahirku, tanggal pernikahan kami, bahkan hari jadi pertama kali kami bertemu. Dulu dia akan membawakanku oleh-oleh meski hanya perjalanan dinas sehari. Dulu dia akan memelukku erat setiap pagi sebelum berangkat kerja. Kini semua itu perlahan menghilang. Tanpa aku sadari, seperti pasir yang terkikis ombak, satu persatu kebiasaan manis itu lenyap. Hari ulang tahunku yang kedua sebagai istrinya, dia lupa. Aku bangun pagi dengan harapan dia akan memberikan kejutan. Seperti tahun sebelumnya, di mana dia menyiapkan sarapan di tempat tidur dan memberikan kalung cantik. Tapi pagi itu, dia hanya bangun, mandi, dan pamit pergi seperti biasa. "Mas, hari ini aku mencoba memberi kode. Hari ini aku meeting pagi sayang. Mungkin pulang malam, jangan tunggu makan malam ya." Cium kening cepat lalu dia pergi. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap pintu yang tertutup. Selamat ulang tahun untuk diriku sendiri. Sore harinya, aku memutuskan untuk pergi ke salon, memanjakan diri. Saat di salon, ponselku berdering. "Mas Ferry." "Tias, kamu di mana?" "Di salon, Mas. Ada apa?" "Oh, bentar lagi pulang. Aku ada di rumah, bawa kue dan bunga. Maaf, lupa kalau hari ini ulang tahun kamu." Aku tersenyum, sedikit lega. "Iya Mas, bentar lagi kok." Sesampainya di rumah benar saja, Mas Ferry duduk di ruang tamu dengan kue tar kecil dan sebuket bunga mawar merah. Aku memeluknya, bersyukur dia masih ingat. Tapi keesokan harinya saat membersihkan ruang tamu, aku menemukan struk pembelian di bawah meja. Kue dan bunga itu dibeli dari toko dekat rumah sakit, dan waktu transaksinya pukul 18.30. Di jam itu Mas Ferry seharusnya masih meeting, dan toko itu lokasinya persis di seberang klinik Dr. Mita. Aku menggelengkan kepala, membuang pikiran buruk. Mungkin kebetulan, mungkin dia memang sedang di daerah itu. Tidak perlu curiga, pikirku. Tapi pikiran itu terus menghantuiku. Semakin hari, Mas Ferry semakin menarik diri. Jika dulu kami sering mengobrol sebelum tidur, kini dia akan tidur lebih cepat atau pura-pura tidur saat aku masuk kamar. Jika dulu dia selalu bertanya tentang hariku, kini percakapan kami hanya sebatas, "Sudah makan?" dan "Hari ini gimana?" Yang dijawab seadanya. Aku pernah mencoba mengajaknya bicara. Suatu minggu pagi, saat dia sedang duduk di teras membaca koran, kegiatan langka yang masih dia lakukan. Aku mendekat. "Mas, kita bisa ngobrol sebentar?" Dia menurunkan koran, menatapku dengan tatapan yang tidak bisa kubaca. "Ngobrol tentang apa, Ti?" "Tentang kita. Akhir-akhir ini Mas sering pulang malam. Di rumah juga sibuk sendiri. Ada apa sebenarnya? Apa aku melakukan sesuatu yang salah?" Dia menghela napas panjang, lalu tersenyum. Senyum yang dulu membuatku luluh, tapi kini terasa hambar. "Tidak ada, Ti. Kamu gak salah apa-apa. Aku cuma sibuk aja kok. Bisnis lagi berkembang. Banyak yang harus diurus. Jangan terlalu dipikirin. Nanti kamu stres." "Tapi Mas, aku kangen kita ngobrol. Kangen kita jalan seperti dulu." "Aku juga kangen, Ti. Tapi kita harus realistis. Kita punya tanggung jawab. Nanti kalau bisnis sudah mapan, kita akan punya banyak waktu bersama." Dia menepuk pundakku lalu berdiri. "Aku mau mandi dulu. Nanti ada tamu yang datang." Percakapan itu berakhir tanpa kesimpulan. Aku duduk sendiri di teras menatap halaman depan yang mulai rimbun karena tak pernah lagi kami rawat bersama. Ayunan kayu itu kini hanya menjadi saksi bisu kerinduanku pada masa lalu. Malam-malamku kini diisi dengan menonton televisi sendirian sambil menunggu suami pulang. Kadang aku tertidur di sofa dan bangun saat subuh dengan selimut yang entah siapa yang memasangkan. Pasti pembantu yang menemukanku di sana. Pernah suatu malam, hujan deras mengguyur kota. Aku terbangun karena petir dan menyadari Mas Ferry belum pulang. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Ku ambil ponsel, ku telepon dia, tidak diangkat. Ku kirim pesan, tidak dibalas. Aku duduk di ruang tamu yang gelap, hanya ditemani suara hujan dan gemuruh petir. Bayang-bayang pohon di luar menari, tertiup angin, menciptakan bentuk-bentuk menyeramkan di dinding. Dadaku berdebar, bukan karena takut pada badai, tapi karena cemas yang tak terkendali. Di mana dia? Kenapa tidak memberi kabar? Apa dia baik-baik saja? Pukul 3.30, mobilnya masuk ke garasi. Aku mendengar langkahnya yang terhuyung-huyung. Mabuk.
Bau alkohol menyengat begitu dia membuka pintu. "Mas, kamu mabuk?" tanyaku sambil menghidupkan lampu. Dia mengerjapkan mata. Silau. "Tias, kok belum tidur?" "Mas, jam 3:30 pagi, aku khawatir." Dia tertawa canggung. "Maaf, ada acara sama klien. Terpaksa minum." Lalu tanpa banyak bicara dia masuk ke kamar mandi. Aku hanya diam, menatap punggungnya yang terhuyung melangkah. Ada yang berbeda malam itu. Bajunya ada bekas lipstik merah samar di kerah kemejanya. Aku tidak tidur sampai pagi, duduk di ruang tamu, memeluk bantal, menatap hujan yang masih setia mengguyur. Air mataku jatuh tanpa suara. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi di lubuk hati yang paling dalam, aku mulai merasakan firasat buruk. Sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang akan mengubah hidupku selamanya. Hari itu adalah hari Sabtu yang cerah. Mas Ferry pamit pergi sejak pagi dengan alasan ada pertemuan dengan klien. Aku sendiri di rumah dengan perasaan yang tidak biasa. Sejak seminggu terakhir, badanku terasa aneh. Mudah lelah, mual di pagi hari, dan yang paling membuatku curiga, menstruasiku tidak kunjung datang. Padahal sudah lewat 10 hari dari jadwal seharusnya. Aku mencoba tidak berekspektasi terlalu tinggi. Bisa jadi stres atau kelelahan. Tapi rasa penasaran terus mengganggu. Akhirnya aku memutuskan pergi ke apotek sendirian, membeli Taspek. Aku membungkusnya dengan kertas coklat, malu-malu saat membayar di kasir. Sesampainya di rumah, dengan tangan gemetar, aku langsung menuju ke kamar mandi. Beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam kemudian, aku melihat 2 garis merah jelas di Taspek itu. 2 garis, positif. Aku hamil. Tanganku gemetar. Taspek itu hampir jatuh. Aku duduk di tutup kloset, menatap benda kecil di tanganku dengan perasaan campur aduk, antara bahagia, takut, dan tidak percaya. Setelah hampir 3 tahun menikah, akhirnya aku hamil. Air mataku mengalir tanpa bisa kubendung. Aku menangis di kamar mandi sendirian, memeluk Taspek itu, seperti benda paling berharga di dunia. "Mah, aku hamil," bisikku pada ibu yang sudah tiada. "Aku akhirnya hamil, Mah." Setelah mampu menenangkan diri, aku segera mengambil ponsel dan menelpon Mas Ferry. Tidak diangkat. Ku coba lagi, masih tidak diangkat. Ku kirim pesan, "Mas, pulang cepat ya, ada yang penting banget." Balasannya datang 3 jam kemudian, singkat seperti biasa. "Iya, nanti sore." Sore itu, aku duduk di ruang tamu dengan perasaan gelisah. Taspek itu kuletakkan di atas meja, kututup dengan kain agar tidak terlihat sebelum dia pulang. Aku membayangkan ekspresinya saat itu. Pasti dia akan terkejut, lalu tersenyum, lalu memelukku erat seperti dulu. Mungkin dia akan menggendongku berputar-putar atau menangis haru. Aku membayangkan banyak hal. Jam menunjukkan pukul 18.30 saat akhirnya aku dengar suara mobil memasuki garasi. Aku segera berdiri, merapikan baju, berusaha tampil tenang meski jantungku berdebar kencang. Mas Ferry masuk dengan wajah lelah. Tanpa menatapku, dia langsung menuju sofa dan duduk sambil menghela napas panjang. Jam menunjukkan pukul 18.30 saat akhirnya aku dengar suara mobil memasuki garasi. Aku segera berdiri, merapikan baju, berusaha tampil tenang meski jantungku berdebar kencang. Mas Ferry masuk dengan wajah lelah. Tanpa menatapku, dia langsung menuju sofa dan duduk sambil menghela napas panjang. "Capek banget nih, ada meeting dadakan, molor sampai sore," katanya sambil memijat pelipis. Aku duduk di sampingnya. "Mas, aku mau kasih tahu sesuatu." Dia menoleh, menatapku dengan alis rangkat. "Apa?" Dengan tangan sedikit gemetar, aku mengambil kain penutup di atas meja, memperlihatkan Taspek itu padanya. "Mas, aku hamil." Dia membelalakan mata. Matanya melebar, mulutnya sedikit terbuka. Untuk beberapa detik dia hanya diam, menatap Taspek itu, lalu menatapku bergantian. "Beneran sayang? Kamu hamil?" Suaranya bergetar. Aku mengangguk, air mata mulai menggenang di pelupuk mata. "Beneran Mas, positif." Seketika itu juga dia memelukku erat, sangat erat, sampai aku hampir kehabisan nafas. Tapi aku tidak keberatan, aku membalas pelukannya, menangis di bahunya. "Makasih Tias, makasih banyak," bisiknya berulang-ulang. "Aku akan jadi ayah, kamu akan jadi ibu. Kita akan punya anak nih." Saat itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasakan kehangatan itu kembali. Pelukannya, bisikannya, semuanya terasa seperti masa-masa awal pernikahan dulu. Aku ingin waktu berhenti di detik itu, di mana aku masih percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja.
Malam itu, Mas Ferry memesan makanan kesukaanku dari restoran langganan. Dia tidak jadi tidur cepat, malah mengajakku ngobrol panjang lebar tentang masa depan. Kalau bayi kita lahir, nanti kita siapkan kamar khusus ya, Ti. Catnya warna biru muda. Aku suka. Atau hijau mint. Apa lebih baik kuning ya? Bebaslah, yang penting cerah. Katanya bersemangat. Mas, belum tahu jenis kelaminnya. Masa sudah siap-siap cat? Nanti juga tahu. Yang penting kita siapkan dari sekarang. Dia juga bicara tentang sekolah, tentang tabungan pendidikan, tentang tempat liburan keluarga nanti. Dia bicara tanpa henti, seolah ingin menebus semua waktu yang selama ini dia ambil dariku. Aku hanya tersenyum mendengarkan. Sesekali tertawa melihat antusiasmenya yang seperti anak kecil. Sebelum tidur, dia memelukku lagi dan berbisik. Ti, aku janji akan jadi ayah yang baik buat anak kita. Akan aku jaga kalian berdua. Aku memejamkan mata, berdoa dalam hati semoga janji itu ditepati. Kabar kehamilanku juga disambut meriah oleh kedua keluarga. Keesokan harinya, aku mengabari ayahku via telepon. Beliau diam sebentar, lalu ku dengar suaranya bergetar. Ayah akan jadi kakek? Tanyanya pelan. Iya ya, ayah akan jadi kakek. Ayah yang keras, yang jarang menunjukkan emosi, menangis di telepon. Ibu pasti senang, Ti. Ibu pasti senang sekali dari sana. Aku ikut menangis. Iya ya, aku juga yakin ibu senang. Ibu mertuaku saat mendengar kabar ini langsung naik kereta dari kampung ke kota. 2 hari kemudian, dia sudah muncul di depan rumahku dengan membawa banyak sekali oleh-oleh. Buah-buahan, sayuran organik, dan berbagai macam jamu tradisional untuk ibu hamil. Ibu mertua mengelus perutku yang masih datar. Cucu ibu, doa ibu selalu menyertai Mundo. Semoga lahir sehat, selamat ibu dan bayinya. Mas Ferry yang melihat itu hanya tersenyum dari kejauhan. Aku menangkap ada sesuatu di matanya. Apakah itu kebahagiaan atau justru kecemasan? Aku tidak tahu. Saat itu aku terlalu bahagia dan memikirkan hal-hal aneh. Teman-teman dekatku, Laras dan Dina, datang menjenguk akhir pekan itu. Mereka membawa baju bayi mungil-mungil yang lucu, lengkap dengan topi dan kaos kaki kecil. Ti, selamat ya, akhirnya, kata Laras sambil memelukku. Doain aku cepat nyusul. Dina yang sudah punya 2 anak langsung memberikan banyak nasihat. Minum vitamin yang teratur, Ti. Jangan capek-capek. Kalau bisa, kurangin kerja di restoran. Serahin ke karyawan aja sementara. Aku tertawa. Iya, Din. Nanti aku atur deh. Sore itu, di rumahku dipenuhi gelak tawa dan canda. Rumah yang akhir-akhir ini terasa sepi, kini hangat kembali oleh kehadiran orang-orang yang menyayangiku. Aku bersyukur. Namun di balik kebahagiaan itu, aku masih merasakan keanehan pada sikap Mas Ferry. Justru setelah tahu aku hamil, dia semakin sering keluar rumah. Alasannya selalu sama, bisnis sedang padat-padatnya. Banyak orderan yang harus diurus. Minggu pertama setelah pengumuman kehamilan, dia pulang malam setiap hari. Minggu kedua, pola itu terus berulang. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin dia sedang bersemangat karena akan menjadi ayah. Ingin mempersiapkan finansial yang lebih baik untuk keluarga kecil kami. Itu wajar kan? Tapi ada satu hal yang menggangguku. Saat aku sedang membersihkan kamar suatu sore, aku menemukan struk ATM di laci meja kerjaku. Jumlah penarikan itu besar, 50 juta rupiah, dengan tanggal penarikan sehari setelah aku mengabari soal kehamilan. Untuk apa uang sebanyak itu, dan kenapa dia tidak bilang-bilang? Aku menyimpan struk itu tanpa bertanya. Mungkin ada urusan bisnis yang tidak perlu ku ketahui, atau mungkin aku takut mendengar jawabannya. Suatu malam, saat kami berbaring di tempat tidur, Mas Ferry tiba-tiba berkata, Sayang, nanti pas kontrol kandungan pertama, kita ke dokter yang terkenal aja ya. Kenapa nggak ke dokter Denny aja, Mas? Kan beliau yang biasa urus kesehatan keluarga kita. Tanyaku heran. Dokter Denny sudah seperti keluarga sendiri. Beliau yang merawat ibuku saat sakit dulu hingga akhir hayatnya. Dokter Denny itu sudah tua. Nanti takutnya ketinggalan teknologi. Kasihan kamu dan bayi. Nanti penanganannya kurang maksimal. Lebih baik ke dokter Meta, temanku waktu kuliah dulu. Sekarang dia jadi dokter spesialis obgyn terkenal. Banyak artis yang ditanganinya. Dokter Meta? Aku mengernyitkan dahi. Nama itu terdengar asing. Iya, dia dokter obgyn di rumah sakit X. Cantik, terkenal, banyak pasien. Katanya sih paling update soal kehamilan. Teman-teman kantorku banyak yang percaya sama dia. Aku diam sebentar. Mas kenal deket sama dia? Enggak lah, cuma teman kuliah. Udah lama gak ketemu, cuma dengar-dengar namanya aja terkenal. Tapi setahu aku, dia memang pinter sih. Jadi, mau kan ke sana?
Aku mengangguk setuju. Tidak ada salahnya mencoba dokter baru, pikirku. Lagi pula itu teman kuliahnya, pasti Mas Ferry lebih percaya. Mungkin ini juga cara dia menunjukkan perhatian dengan memilihkan dokter terbaik untukku dan calon bayinya. Kalau Mas Ferry yakin itu dokter terbaik, aku ikut aja Mas, jawabku. Dia tersenyum, entah mengapa senyum itu terasa berbeda. Ada kelegaan di sana, seolah beban berat baru saja lepas dari pundaknya. Tapi saat itu, aku tidak terlalu memikirkannya. Malam itu, aku tertidur dengan tenang. Di dalam mimpiku, aku melihat seorang bayi mungil tersenyum padaku. Wajahnya mirip Mas Ferry, dengan matanya yang bulat dan hidung mancung. Aku menggendongnya, menciuminya, dan dia tertawa riang. Aku bangun dengan senyum mengembang. Semoga mimpi itu pertanda baik, pikirku. Aku tidak tahu bahwa di balik senyum dan perhatian Mas Ferry yang tiba-tiba kembali hangat, ada rencana lain yang sedang dia susun. Aku tidak tahu bahwa keputusan untuk pergi ke dokter yang dia pilihkan akan menjadi awal dari petaka terbesar dalam hidupku. Di luar jendela, matahari terbit dengan indahnya. Burung-burung berkicau riang, hari baru dimulai, dan aku menyambutnya dengan penuh harap. Esok, aku akan periksa kandungan pertama ke dokter Meta. Hari itu adalah hari Senin yang cerah. Aku bangun lebih awal dari biasanya, bersemangat sekaligus gugup. Ini adalah kali pertama aku periksa kandungan. Dan meskipun sudah hampir 3 tahun menikah, rasanya seperti pengalaman baru yang mendebarkan. Aku memilih dress warna biru muda yang longgar dan nyaman, sedikit memoles wajah dengan makeup tipis. Aku ingin terlihat segar di hadapan dokter baru. Mas Ferry juga bangun lebih awal. Dia bahkan sudah mandi dan berpakaian rapi sebelum aku selesai bersiap. Aneh, biasanya dia suka bangun mepet dan buru-buru. "Kamu cantik banget hari ini sayang," pujinya saat melihatku turun tangga. Dia menyodorkan segelas susu hangat. "Minum dulu, nanti di jalan aku belikan sarapan." Aku tersenyum, merasa dihargai. Momen-momen seperti ini yang kurindukan akhir-akhir ini. Mungkin kehamilan ini memang berkah, pikirku. Bisa mengembalikan kehangatan yang sempat memudar. Perjalanan ke rumah sakit memakan waktu sekitar 30 menit. Mas Ferry mengemudi dengan santai, sesekali menggenggam tanganku yang ada di kursi penumpang. Dia memutar playlist lagu-lagu lawas yang kami berdua suka. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, suasana di dalam mobil terasa hangat dan akrab. "Gugup nih?" tanyanya sambil melirikku. "Sedikit Mas, deg-degan." "Tenang aja, aku ada di sini. Nanti aku temani kamu selama periksa." Aku mengangguk. Bersyukur memiliki suami seperti dia. Atau setidaknya itulah yang aku pikirkan saat itu. Rumah sakit itu tampak megah begitu kami memasuki area parkir. Gedungnya menjulang tinggi dengan arsitektur modern, dikelilingi taman-taman kecil yang asri. Ini adalah salah satu rumah sakit termahal di kota. Tempat para selebriti dan pejabat biasa berobat. Parkiran bawah tanahnya luas dan bersih, berbeda dengan rumah sakit biasa yang kumuh dan padat. Kami naik lift khusus menuju lantai 5. Begitu pintu lift terbuka, kami disambut oleh ruang tunggu yang luas dan elegan. Lantainya marmer mengkilap, dindingnya dihiasi lukisan-lukisan abstrak mahal. Beberapa sofa kulit berwarna krem tersusun rapi. Dan di sudut ruangan ada dispenser air mineral serta mesin kopi otomatis gratis. Seorang resepsionis berjas putih menyambut kami dengan senyum profesional. "Selamat pagi, ada yang bisa dibantu?" "Kami ada janji dengan Dr. Meta, jam 9, atas nama Ferry dan Sintias," kata Mas Ferry. Resepsionis itu mengecek komputer, lalu mengangguk. "Silakan duduk Bapak, Ibu. Dokter masih ada pasien satu lagi, nanti akan dipanggil." Kami duduk di sofa empuk itu. Aku mengamati sekeliling. Beberapa wanita hamil duduk di kursi lain. Ada yang ditemani suami, ada yang sendiri. Suasana hening, hanya terdengar suara musik instrumental pelan dari speaker. Tak lama kemudian, seorang wanita keluar dari ruang praktik. Dia tampak terisak-isak di antara suaminya yang memasang wajah tegang. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi hatiku sedikit berdebar. Semoga pemeriksaanku nanti baik-baik saja, doaku dalam hati. "Bapak Ferry dan Ibu Cynthia, silakan masuk," panggil resepsionis. Kami berjalan menuju ruang praktik. Mas Ferry menggenggam tanganku, memberi semangat. Aku menarik napas dalam, lalu membuka pintu. Begitu masuk, aku disambut oleh ruangan yang luas dan elegan. Suasana nyaman, seperti hotel berbintang. Ada meja kerja besar dari kayu mahoni, rak buku penuh dengan literatur medis, dan sebuah ranjang periksa dengan tirai pemisah. Di sudut ruangan ada vas bunga yang segar, wangi semerbak.
Di balik meja kerja itu, duduk seorang wanita, rambutnya panjang terurai rapi, wajahnya tirus dengan makeup sempurna. Dia mengenakan jas dokter putih yang tampak mahal dengan nama Dr. Meta Andriani, SPOG, tertera di dada. Usianya sekitar akhir 30-an, tapi perawatannya sangat baik sehingga terlihat lebih muda. Dokter Meta tersenyum, tapi senyum itu tidak langsung tertuju padaku. Pertama-tama matanya menangkap sosok di sampingku. Fer? Serunya dengan nada akrab yang membuatku sedikit terkejut. Dia bahkan berdiri dari kursinya dan berjalan mendekat. Akhirnya datang juga kamu? Dia menyalami Mas Ferry dengan jabat tangan yang agak lama. Lalu dengan cepat, mungkin terlalu cepat, dia menepuk bahu suamiku. Bahasa tubuh mereka begitu akrab, seperti dua sahabat yang sudah lama tidak bertemu. Bukan sekedar mantan teman kuliah. Mas Ferry tertawa kecil. Iya, Matt, lama nggak ketemu. Ini aku antar istri periksa. Dokter Meta akhirnya mengalihkan pandangan padaku. Sorot matanya berubah dari hangat menjadi... Entahlah, sulit kujelaskan. Matanya mengamati wajahku, lalu bajuku, lalu turun ke perutku yang masih datar. Ini istriku, Tias, kata Mas Ferry memperkenalkanku. Halo Tias, Dokter Meta menyodorkan tangan. Cantik sekali, pantas aja Ferry cepat-cepat menikah dulu. Waktu itu kaget banget saya, Ferry bilang mau menikah, katanya sudah ketemu jodoh. Ternyata secantik ini. Aku menjabat tangannya. Tangannya halus dan dingin, dengan kuku manicure sempurna bercat merah marun. Terima kasih dok, senang bertemu dengan temannya Mas Ferry. Silakan duduk. Dokter Meta kembali ke kursinya, matanya masih sesekali melirik Mas Ferry yang duduk di sampingku. Jadi gimana kehamilannya? Sudah berapa minggu? Aku belum tahu dok, ini periksa pertama. Baik, kita periksa dulu ya. Pemeriksaan berjalan lancar. Dokter Meta melakukan USG dengan alat canggih yang gambarnya langsung tampak di layar besar di dinding. Aku berbaring di ranjang periksa dengan perut diolesi jeli dingin. Mas Ferry duduk di sampingku memegang tanganku. Ini, kata Dokter Meta sambil menunjuk layar. Ini kantung kehamilannya dan ini janinnya. Usianya sekitar 10 minggu. Detak jantungnya kuat, bagus. Aku menatap layar dengan mata berkaca-kaca. Di sana terlihat sekumpulan sel yang sudah membentuk sedikit mirip manusia. Anakku, itu anakku. Mas, lihat, itu anak kita. Mas Ferry menatap layar, ekspresinya sulit dibaca. Iya sayang, bagus. Dokter Meta menjelaskan panjang lebar tentang perkembangan janin, tentang apa yang harus dilakukan dan dihindari. Suaranya profesional, tegas. Tapi aku memperhatikan sesuatu. Saat menjelaskan, dia lebih sering menatap Mas Ferry daripada menatapku, padahal akulah pasiennya. Fer, kamu harus jagain istrimu ya, jangan sampai kecapean, jangan stres, kasih makanan bergizi, temani kontrol rutin. Katanya dengan nada seperti bercanda, tapi serius. Iya dok, pasti. Jawab Mas Ferry sambil tersenyum. Mereka bertukar pandang. Ada sesuatu di sana yang tidak bisa aku jelaskan. Pulangnya, di dalam mobil, aku mencoba bertanya. Mas, kenapa dokter Meta manggil kamu Fer? Kok kayak deket banget? Tanyaku. Mas Ferry hanya tertawa. Ya udah dari dulu begitu, panggilan zaman kuliah. Teman-teman deket emang manggil begitu kan? Dulu deket ya sama dia. Biasa saja sih. Satu kelompok KKN. Kita sering ngerjain tugas bareng, kadang makan bareng. Udah kayak saudara aja kok. Jawabnya enteng. Tapi aku merasa ada yang tidak lengkap. Terus kenapa putus komunikasi? Ya habis kuliah masing-masing sibuk. Dia lanjut spesialis, aku malah mulai bisnis. Ya hidup berjalan masing-masing. Tapi ya sesekali ketemu di acara reuni atau pas ada teman yang sakit. Mas Ferry menoleh padaku. Kok kamu curiga sayang? Enggak curiga mas, cuma penasaran aja. Soalnya tadi aku lihat kalian kayak deket banget. Dia menggenggam tanganku. Ah, kamu ini. Udah hamil jadi suka overthinking ya? Tenang aja, yang ada di hati cuma kamu. Dia cuma teman lama. Lagian udah nikah juga dia sama orang. Aku tersenyum, meski tidak sepenuhnya lega. Iya mas, maaf ya. Gak apa-apa. Yang penting kamu dan bayi sehat. Jangan banyak pikiran. Kami melanjutkan perjalanan pulang. Tapi di dalam hati, ada benih-benih kecurigaan yang mulai tumbuh. Mungkin aku terlalu sensitif karena hormon kehamilan. Mungkin itu hanya perasaanku saja. Mungkin memang mereka hanya berteman baik. Tapi kenapa naluriku mengatakan sesuatu yang berbeda? Kontrol kedua 3 minggu kemudian. Aku masuk dengan perasaan campur aduk. Senang karena akan melihat perkembangan janin. Tapi aku juga was-was bertemu dokter Meta lagi. Selama 3 minggu, aku mencoba menghilangkan pikiran negatif tentangnya. Mungkin memang hanya perasaanku saja yang berlebihan. Kali ini, kami datang agak siang. Ruang tunggu penuh, tapi resepsionis segera mempersilahkan kami masuk karena sudah janji.
Dokter Meta menyambut dengan senyum yang sama. Tapi kali ini, senyum itu lagi-lagi lebih dulu tertuju pada Mas Ferry sebelum beralih padaku. Tias, kamu kelihatan segar, bagus. Berarti vitaminnya bekerja ya, katanya. Pemeriksaan kali ini lebih cepat. Janinku berkembang baik, usianya sudah 13 minggu. Dokter Meta menunjukkan perkembangan tangan dan kaki kecil yang mulai terbentuk. Kamu lihat, Fer, katanya tiba-tiba. Ini tangannya, sudah ada jari-jari kecil. Mas Ferry mengangguk. Iya, kelihatan. Dokter Meta melanjutkan pemeriksaan, tapi lagi-lagi aku merasa ada yang aneh. Cara dia menyebut nama suamiku, cara dia sesekali menatapnya, semuanya terasa personal. Setelah pemeriksaan selesai, Dokter Meta menulis resep vitamin. Tias, kamu minum vitamin ini rutin ya, jangan sampai lupa, ini penting buat perkembangan otak janin. Aku mengangguk. Iya dok. Kami berpamitan. Di pintu, Dokter Meta berkata pada Mas Ferry, Fer, nanti aku kabarin ya soal acara reuni. Rencananya bulan depan. Siap, Met. Kabarin aja nanti. Kontrol ketiga, 3 minggu kemudian. Pola yang sama berulang, tapi kali ini ada yang berbeda. Saat aku sedang di kamar mandi setelah pemeriksaan, aku minta izin karena sedikit mual. Aku mendengar bisik-bisik dari ruang periksa. Tidak jelas apa yang mereka bicarakan, tapi nadanya akrab, seperti dua orang yang sudah sangat nyaman satu sama lain. Saat aku keluar, mereka berdua diam. Terlalu cepat, seperti orang yang baru saja menghentikan pembicaraan rahasia. Aku udah selesai dok, kataku. Oh ya? Tia silakan duduk. Aku jelaskan hasilnya. Dokter Meta tersenyum profesional seolah tidak terjadi apa-apa. Pulangnya, aku diam di mobil. Mas Ferry bertanya, kamu kenapa Ti? Kok diam aja? Enggak mas, capek aja. Tapi dalam hati, pertanyaan terus bergelayut. Apa yang mereka bicarakan saat aku di kamar mandi? Kenapa mereka diam saat aku keluar? Kenapa aku merasa seperti orang asing di antara mereka? Aku tidak tahu jawabannya, tapi firasatku bilang ada sesuatu yang tidak beres. Dan firasat itu sayangnya tidak pernah salah. Suatu sore, aku sedang membersihkan lemari kamar. Mas Ferry di kamar mandi. Ponselnya tergeletak di meja rias. Tiba-tiba ponsel itu berdering. Sekilas. Sebelum dering berhenti, aku melihat nama di layar. Meta. Meta dengan simbol hati merah. Sejak kapan teman kuliah disimpan dengan simbol hati? Mas Ferry keluar dari kamar mandi, melihatku di dekat mejanya, matanya langsung beralih ke ponsel. Ada apa, Ti? Tanyanya waspada. Ponselmu tadi berdering, Mas. Oh, urusan kantor, nanti ku telepon balik. Padahal jelas-jelas aku melihat nama Meta. Aku memilih diam, belum waktunya. Malam itu sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun dan turun ke dapur. Saat melewati ruang tamu, aku melihat cahaya samar dari ponsel. Mas Ferry duduk di sofa, membelakangiku. Dari belakang, kulihat bahunya bergetar seperti menahan tawa. Jari-jarinya mengetik cepat, lalu berhenti menunggu balasan. Senyum itu, senyum yang dulu hanya untukku. Aku mundur perlahan kembali ke kamar, tidak jadi ke dapur. Keesokan paginya aku bertanya saat sarapan. Mas, tadi malam aku lihat kamu di ruang tamu. Chatan sama siapa? Teman kantor. Ada masalah stok. Teman kantor yang namanya Meta. Dia menatapku, matanya sedikit melebar. Oh itu, iya dokter Meta, tanya soal kondisimu. Konsultasi biasa. Mas, kenapa dia nggak langsung chat aku? Kan aku pasiennya. Ya mungkin dia sopan, nanya ke suami dulu. Lagian kamu lagi hamil, jangan banyak pikiran. Tapi mas, aku lihat simbol hati di samping namanya. Dia menghela napas panjang. Itu cuma gaya penyimpanan kontak lama, gak ada artinya. Aku diam. Tapi logika mana yang masuk akal? Seorang suami berkonsultasi dengan dokter kandungan istrinya di tengah malam. Suatu hari, ponselnya tertinggal di kamar. Layarnya terkunci, tapi notifikasi muncul. Pesan terakhir dari Meta sempat terbaca di layar terkunci. Kangen banget sama kamu, Far. Cepetan balik. Jantungku berhenti. Aku membaca ulang pesan itu berkali-kali. Kangen. Kata itu hanya untuk kekasih, bukan untuk teman biasa. Dengan tangan gemetar aku mencoba membuka ponselnya, tapi passwordnya sudah diganti. Dulu pakai tanggal lahirku, sekarang entah apa. Aku meletakkan ponsel itu kembali, persis seperti semula. Malamnya, saat dia pulang, aku sudah siap. Mas, tadi ada notifikasi dari dokter Meta. Dia bilang kangen sama kamu. Dia terdiam, lalu tertawa. Ah, kamu ini. Dia pasti lagi bercanda. Teman-teman kita dulu emang suka bercanda begitu. Jangan diambil hati. Aku lihat simbol hati loh, di samping namanya. Ti, kamu terlalu sensitif. Mungkin efek hormon kehamilan. Tapi aku janji, gak ada apa-apa antara aku sama Meta. Dia cuma teman. Dia menatapku dengan mata yang katanya tulus. Apa kurang perhatianku? Aku temani kamu kontrol, beliin vitamin. Semua karena aku sayang kamu. Jangan dirusak sama rasa curiga. Aku ingin percaya, sungguh.
Aku ingin percaya, tapi naluriku terus berteriak ada yang salah. Malam itu, aku menangis dalam diam, memeluk perutku yang mulai membesar. Maafin mama nak, mama lagi bingung, bisikku. Janin di dalam perutku bergerak sedikit seperti merespon. Itu membuatku tersenyum, meski air mata masih mengalir. Aku tidak tahu harus berbuat apa, tapi satu hal yang ku yakini, aku harus kuat. Bukan hanya untuk diriku, tapi untuk bayi yang sedang ku kandung. Aku akan mencari tahu kebenaran apapun resikonya. Kontrol keempat adalah awal dari petaka yang tidak pernah kuduga. Hari itu, cuaca mendung, awan hitam bergelayut di langit. Seolah alam pun tahu akan ada sesuatu yang buruk terjadi. Aku dan Mas Ferry berangkat ke klinik Dokter Meta untuk kontrol rutin. Di dalam mobil, suasana hening. Mas Ferry sibuk dengan ponselnya. Sesekali tersenyum tipis. Aku hanya menatap jalanan di depan, mencoba membuang semua pikiran negatif yang terus menghantuiku. Sesampainya di klinik, Dokter Meta menyambut kami dengan senyum khasnya. Tapi kali ini pemeriksaannya berlangsung lebih lama dari biasanya. Wajahnya serius saat melihat hasil USG. Tias, kondisi kamu kurang bagus nih, katanya sambil menatap layar. Tekanan darah rendah, HB juga turun. Kamu harus banyak istirahat, jangan terlalu capek kerja di restoran. Aku mengangguk. Iya dok, tapi rasanya aku sudah istirahat cukup. Mungkin efek kehamilan. Setiap orang beda-beda, ada yang kuat, ada yang lemah. Dokter Meta mengetik sesuatu di komputer lalu mencetak resep panjang. Tidak hanya vitamin, tapi juga beberapa obat lain yang tidak kukenal namanya. Ini vitamin, ini obat penambah darah, dan ini obat untuk menguatkan kandungan. Dia menunjukkan satu persatu. Lalu dari laci meja, ia mengeluarkan beberapa bungkusan kertas coklat. Ini ramuan herbal, resep turun-temurun keluargaku. Bagus banget buat ibu hamil. Aku menerima bungkusan itu, mencium aromanya. Wanginya aneh, tidak seperti jamu pada umumnya. Lebih tajam, sedikit menyengat. Ini diminum gimana dok? Vitamin dan obat diminum setiap hari, sesuai aturan di resep. Yang ramuan ini diminum seminggu sekali aja. Tapi jangan sampai lupa, 1 bungkus untuk 1 kali minum. Direbus dengan 3 gelas air sampai tersisa 1 gelas. Mas Ferry yang sejak tadi diam, kini mengangguk-angguk penuh. Siap dok, nanti saya awasi dia biar minum teratur. Dokter Meta tersenyum padanya. Bagus Fer, kamu harus jadi suami yang baik, jaga istrimu baik-baik. Aku hanya diam, tapi ada yang aneh. Kenapa dia menyerahkan ramuan herbal itu langsung, bukan melalui resep apotek? Biasanya dokter tidak memberikan obat langsung, apalagi ramuan yang tidak jelas komposisinya. Sampai di rumah, aku mulai minum obat sesuai petunjuk. Hari pertama biasa saja, hari kedua masih baik-baik saja. Tapi memasuki hari ketiga, badanku mulai terasa aneh. Kepalaku pusing, mual-mual, dan yang paling mengkhawatirkan, perutku sering terasa kram. Awalnya aku pikir itu efek samping biasa, tapi hari keempat kramnya makin kuat. Perutku seperti diremas-remas dari dalam. Aku mencoba menghubungi Dokter Meta via WhatsApp. Dok, perut saya sering kram, apakah ini normal? Balasannya datang cepat, hanya beberapa menit kemudian. Normal kok Tias, itu rahim sedang beradaptasi. Janinnya kan mulai membesar, jadi wajar kalau ada kontraksi ringan. Jangan khawatir, minum obat terus ya. Aku coba tenang, tapi rasa kram itu tidak kunjung reda. Bahkan kadang terasa seperti nyeri haid, padahal aku sedang hamil. Hari kelima, aku memutuskan untuk minum ramuan herbal itu. Aku merebusnya sesuai petunjuk. Aromanya semakin tajam saat direbus. Baunya memenuhi seluruh dapur. Aku hampir mual hanya karena dengan menciumnya. Setelah matang, aku menuang air rebusan itu ke gelas. Warnanya hitam pekat, tidak seperti jamu pada umumnya yang coklat. Dengan perasaan campur aduk, aku meminumnya. Rasanya tidak bisa kulukiskan dengan kata-kata. Pahit, tapi bukan pahit jamu biasa. Ada rasa getir yang aneh seperti menelan logam. Tapi aku paksakan karena ini adalah perintah dokter. 1 jam kemudian aku menyesal. Perutku sakit luar biasa. Kram yang tadinya ringan kini berubah menjadi sakit yang mencengkram. Aku meringkuk ke tempat tidur, memeluk perut, menahan tangis. Aku takut, sangat takut. Aku menelpon Mas Ferry. Mas, perutku sakit banget. Aku habis minum ramuan dari Dokter Meta. Ya wajar sayang, mungkin efek penyesuaian. Istirahat saja, jawabnya enteng. Tapi ini sakit banget mas, aku takut kenapa-napa sama bayiku. Gak apa-apa kok, Dokter Meta sudah bilang itu normal. Kamu jangan panik, aku masih ada rapat, nanti aku pulang. Telepon ditutup, aku menangis sendirian di kamar, menahan sakit yang tak tertahankan.
Sisa ramuan itu tidak kuminum habis. Aku sembunyikan di lemari paling pojok dapur. Di balik panci-panci yang jarang dipakai, aku tidak tahu kenapa aku menyimpannya. Mungkin ada firasat. Keesokan harinya, Mas Ferry melihat bungkusan ramuan itu masih utuh. "Kok ramuannya nggak diminum, sayang?" tanyanya. Nadanya aneh, seperti kecewa. "Aku nggak kuat, Mas. Rasanya aneh. Perutku tambah sakit setelah minum itu kemarin. Aku takut." "Tapi itu kan dari dokter, sayang. Demi kebaikan kamu dan bayi. Masa kamu gak percaya sama dokter?" desaknya. Ada nada memaksa di suaranya. "Aku percaya, Mas. Tapi badan aku yang gak kuat." "Kamu harus minum tea. Ini penting. Dokter Meta bilang ramuan itu untuk menguatkan kandungan. Kalau gak diminum, takut ada apa-apa sama bayimu." Aku menatapnya. Kenapa dia begitu memaksaku minum ramuan itu? Kenapa dia tidak peduli dengan rasa sakit yang ku alami? "Mas, sepertinya aku mau ganti dokter, ke dokter Denny aja untuk second opinion. Aku gak enak badan terus." Wajah Mas Ferry langsung berubah. "Dokter Denny? Buat apa?" "Second opinion, Mas, biar aku lebih tenang." "Kamu gak percaya sama dokter Meta? Dia temanku, salah satu dokter objin terbaik di kota ini. Kalau kamu pindah, kamu bikin malu aku." Aku terkejut dengan reaksinya yang begitu keras. Matanya merah, nadanya meninggi. "Maaf sayang, bukan marah." Dia mencoba menenangkan diri. "Tapi aku cemas sama kamu. Dokter Meta tahu persis kondisi kamu. Kalau kamu pindah ke dokter lain, mereka harus mempelajari lagi dari awal. Kasihan kamu dan bayi. Percaya sama aku ya, minum obatnya teratur. Nanti aku temani terus." Aku mengangguk, meski dalam hati curiga semakin mengental. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku memikirkan semua keanehan yang terjadi. Obat-obatan yang membuatku sakit. Ramuan yang rasanya aneh, dokter Meta yang selalu meyakinkan semuanya normal, dan Mas Ferry yang begitu memaksaku untuk terus mengonsumsinya. Ada yang tidak beres, sangat tidak beres. Aku memegang perutku yang sedikit membesar. "Tenang nak, Mama akan cari tahu. Mama gak akan biarkan apapun terjadi sama kamu." Di luar, angin malam bertiup kencang, awan hitam bergelayut, pertanda badai akan segera datang. Dan aku tanpa sadar sedang berada di pusat badai itu. Hari itu hari Kamis pagi. Mas Ferry sibuk membereskan koper. Katanya ada meeting dengan supplier besar di Jakarta. Aku duduk di tepi tempat tidur, memperhatikannya bergerak bolak-balik dari lemari ke koper. Ada perasaan lega yang tidak bisa kujelaskan. 4 hari tanpa dia, tanpa pengawasan, tanpa tekanan untuk minum obat. "Kamu hati-hati di rumah ya sayang. Jangan lupa obatnya diminum." Pesannya sebelum berangkat. Dia mengecup keningku, sebuah ritual yang akhir-akhir ini terasa hambar. "Iya Mas, hati-hati." Dia pergi, mobilnya meluncur keluar gerbang. Aku berdiri di teras, menatap hingga kendaraan itu hilang dari pandangan. Baru setelah itu, aku bisa bernapas lega. Hari pertama aku tidak menyentuh obat-obatan itu. Aku hanya minum air putih hangat dan makan makanan bergizi yang dimasak membantu. Badanku terasa lebih baik, tidak ada pusing, tidak ada mual yang berarti. Hari kedua, aku mulai membersihkan rumah, menyusun ulang lemari, melakukan hal-hal yang selama ini terbengkalai. Rasanya menyenangkan bisa bergerak bebas tanpa rasa takut. Hari ketiga, pagi-pagi sekali, aku terbangun dengan perasaan tidak enak. Perutku terasa mulas, tapi berbeda dari biasanya, rasa ini lebih dalam, lebih mengganggu. Aku mencoba bangun dan berjalan ke kamar mandi, tapi begitu berdiri, dunia serasa berputar. Aku memegangi dinding, mencoba menstabilkan diri. Kepalaku pusing, pandangan berkunang-kunang. Perlahan aku berjalan ke kamar mandi. Di sana aku duduk di lantai dingin, mencoba mengatur napas. Tapi rasa sakit itu tidak kunjung reda, malah semakin hebat. Perutku seperti diremas-remas dari dalam. Aku memeluk lutut, menahan tangis. "Tuhan, tolong," bisikku. Pembantuku Mbak Yanti mengetuk pintu kamar mandi. "Bu Tias, kenapa Ibu?" "Tolong, anterin saya ke dokter Mbak," jawabku lemah. Mbak Yanti segera memanggil supir. Dengan bantuan mereka aku bisa turun ke mobil. Dalam perjalanan aku memejamkan mata, berdoa semoga tidak terjadi apa-apa dengan bayiku. Tanganku menggenggam erat ponsel, sesekali mengelus perut. "Kita ke rumah sakit mana, Bu?" "Ke klinik Dr. Denny yang di Jalan Diponegoro." Dr. Denny sudah berusia sekitar 60 tahun. Beliau adalah dokter langganan keluargaku sejak aku masih kecil. Rambutnya yang dulu hitam, kini memutih di sana-sini. Kacamatanya tebal dengan lensa bulat, dan senyumnya selalu hangat. Beliau yang merawat ibuku saat sakit dulu, hingga akhir hayatnya. Beliau juga yang selalu memeriksa kesehatanku setiap tahun. Sesampainya di klinik, aku langsung mendapatkan penanganan. Mbak Yanti membantuku masuk ke ruang periksa. Dr. Denny terkejut melihat kondisiku. "Tias, ada apa? Kok tumben kesini?" tanyanya sambil segera memeriksaku. "Dok, perut saya sakit."
saya takut sama kandungan saya, jawabku lemah. Dokter Denny memeriksaku dengan seksama. Beliau melakukan USG, memeriksa tekanan darah, dan berbagai tes lainnya. Wajahnya berubah serius saat melihat hasilnya. Beberapa saat kemudian setelah semua pemeriksaan selesai, Dokter Denny duduk di depanku. Wajahnya campuran antara marah dan prihatin. Tias, kamu ini sedang hamil, tapi kenapa kondisi kandunganmu lemah sekali? Seperti kekurangan vitamin dan nutrisi berat. Padahal kamu kan mampu, masa sih makannya kurang? Tidak dok, saya selalu minum vitamin dan obat yang diberikan dokter kandungan saya. Makan juga teratur, saya jaga betul, jawabku. Dokter Denny mengerutkan kening. Dokter siapa yang menangani kamu? Dokter Meta dok, di rumah sakit X. Begitu mendengar nama itu, wajah dokter Denny berubah. Ada kilat di matanya, sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan. Beliau menatapku lama lalu bertanya, Tias, apa kamu bawa obat-obatan yang diberikan dokter Meta? Aku menggeleng. Tidak dok, tapi di rumah masih banyak vitamin, obat penguat kandungan, dan ramuan herbal. Ramuan herbal? Iya dok, katanya resep turun-temurun keluarganya, diminum seminggu sekali. Dokter Denny diam sejenak, lalu berkata dengan suara hati-hati. Tias, dengarkan saya. Saya ingin kamu lain kali bawa semua obat itu ke sini. Tapi hati-hati, jangan sampai suamimu tahu. Katanya dokter Meta itu teman suamimu ya. Aku mengangguk, heran dengan permintaannya. Ada apa dok, kenapa harus diam-diam? Dokter Denny menghela napas panjang. Belum tahu Tias, aku hanya ingin memastikan sesuatu. Tapi aku punya firasat tidak enak. Tolong jangan cerita ke siapapun dulu tentang pertemuan kita hari ini. Juga tentang apa yang aku katakan. Ini penting untuk keselamatanmu dan bayimu. Dadaku berdegup kencang. Dok, tolong jujur sama saya. Apa yang terjadi sebenarnya? Tias, aku tidak mau membuatmu panik sebelum ada bukti. Tapi dari hasil pemeriksaanku, kandunganmu seperti sengaja dilemahkan. Seperti diberi obat-obatan yang seharusnya tidak boleh dikonsumsi ibu hamil. Itu sebabnya aku harus periksa obat-obatan dari dokter Meta. Dunia serasa berhenti. Kandunganku sengaja dilemahkan. Obat-obatan yang tidak boleh dikonsumsi. Siapa yang mau melemahkan kandungan saya, dok? Dokter Denny menatapku dengan iba. Itu yang harus kita cari tahu, nak. Tapi satu hal yang pasti, mulai sekarang jangan minum obat apapun dari dokter Meta. Simpan semuanya, bawa ke sini. Aku mengangguk, meski seluruh tubuhku gemetar. Air mata mengalir tanpa bisa kubendung. Dokter Denny meresapkan obat yang aman untukku dan memberiku vitamin yang benar-benar diperlukan. Beliau juga memberi suntikan penguat kandungan. Ini untuk sementara, kamu harus kontrol rutin ke sini. Jangan ke dokter Meta lagi. Pura-pura saja ada urusan atau apa. Tapi hati-hati, jangan sampai suamimu curiga. Dalam perjalanan pulang, aku terus memikirkan kata-kata dokter Denny. Kandunganku sengaja dilemahkan. Obat-obatan yang tidak boleh dikonsumsi. Siapa yang melakukan ini? Dokter Meta. Tapi kenapa? Apa motifnya? Dan Mas Ferry, apa dia tahu? Apa dia terlibat? Pikiranku kacau. Ribuan pertanyaan muncul tanpa jawaban. Aku memeluk perutku erat-erat. Nah, maafin Mama. Mama nggak tahu kalau ada orang jahat di sekitar kita. Tapi Mama janji, Mama akan lindungin kamu, apapun yang terjadi. Sesampainya di rumah, aku langsung menuju kamar. Aku mengeluarkan semua obat dari dokter Meta, vitamin, pil-pil kecil, dan sisa ramuan herbal. Aku mengamatinya satu persatu. Tidak ada yang aneh secara kasat mata. Semua terbungkus rapi dengan label standar. Tapi di balik kemasan itu, mungkin tersimpan racun yang diam-diam membunuh anakku. Aku menangis lagi, menangis dalam diam. Agar tidak terdengar pembantu, menangis karena takut, marah, dan bingung. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di kamar, memeluk perutku, berbicara pada bayi di dalamnya. Aku cerita tentang betapa aku menyayanginya, betapa aku sudah menunggu kedatangannya selama ini. Aku berjanji akan melakukan apapun untuk melindunginya. Di luar, hujan turun deras. Suara gemuruh petir sesekali menggelegar, seolah alam ikut meratapi kesedihanku. Keesokan harinya, aku menerima pesan dari Mas Ferry. Sayang, besok aku pulang. Jangan lupa minum obat. Kangen. Aku membalas singkat. Iya, hati-hati ya mas. Lalu aku menatap ponsel itu dengan perasaan baru. Perasaan yang tidak pernah kurasakan sebelumnya pada suamiku. Sore harinya, sepulang dari dokter Denny, aku duduk di teras rumah menikmati udara sore. Hujan baru saja reda. Sisa-sisa air masih menetes dari dedaunan tanaman di halaman, menciptakan irama ritmis yang menenangkan. Aroma tanah basah masuk melalui pintu teras yang terbuka. Bau khas yang biasanya membuatku rileks. Tapi sore itu, pikiranku masih kacau. Kata-kata dokter Denny terus berputar di kepalaku. Kandunganmu seperti sengaja dilemahkan. Siapa? Dokter Meta. Tapi kenapa? Apa motifnya? Dan Mas Ferry, apa dia tahu?
Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Di pangkuanku, tangan kananku terus mengelus perut yang mulai sedikit membesar. Tenang nak, Mama akan cari tahu, bisikku. Bu, tadi ada paket bu, kata Mbak Yanti, pembantuku mendekat dari dalam rumah. Wajahnya sedikit bingung. Diantar orang tapi buru-buru pergi, gak sempat minta tanda tangan. Saya lihat dari jendela, orangnya pakai jaket hitam dan masker bu, kayak sengaja sembunyi. Aku menoleh. Paket dari mana? Gak ada pengirimnya bu, cuma ada tulisan untuk Tias di sampulnya. Aku menerima bungkusan coklat itu dengan perasaan aneh. Ukurannya sedang, tidak terlalu berat. Kuraba isinya seperti tumpukan kertas atau foto. Jantungku berdebar tidak karuan. Entah mengapa firasatku bilang ini bukan paket biasa. Makasih ya mbak, saya buka sendiri aja. Mbak Yanti mengangguk dan masuk ke dalam. Aku duduk kembali di kursi goyang. Menatap paket itu beberapa saat. Siapa yang mengirim? Dan kenapa buru-buru? Dengan tangan sedikit gemetar, aku mencoba membuka sampulnya. Isinya membuat jantungku hampir berhenti. Foto-fotonya banyak sekali. Foto pertama, Mas Ferry dan Dr. Meta sedang makan malam di restoran mewah. Mereka duduk berhadapan, tersenyum dengan lilin di atas meja. Suasana romantis, jelas bukan pertemuan biasa. Foto kedua, mereka berduaan di dalam mobil. Dr. Meta menyandarkan kepala di bahu Mas Ferry. Wajahnya terlihat bahagia. Foto ketiga, mereka masuk ke sebuah hotel berbintang. Waktu di foto menunjukkan pukul 21.47 malam. Foto keempat, kelima, keenam, semuanya menunjukkan kedekatan yang tidak wajar. Ada foto mereka bergandengan tangan di tempat parkir. Foto mereka berciuman di dalam lift. Foto mereka sedang berpelukan di depan pintu kamar hotel. Tanganku gemetar hebat. Foto-foto itu jatuh berserakan di pangkuanku. Sebagian jatuh ke lantai teras. Air mata mengalir deras tanpa bisa aku bendung. Mas Ferry, suamiku, selingkuh. Dengan Dr. Meta, dokter kandunganku sendiri. Aku memunguti foto-foto itu satu persatu, menelitinya dengan seksama. Ada tanggal tercetak di setiap foto. Ternyata ini sudah berlangsung berbulan-bulan, bahkan sebelum aku hamil. Foto-foto tertua berusia 8 bulan lalu, saat pernikahan kami baru memasuki tahun kedua. Berarti selama ini, saat aku di rumah menunggunya dengan setia, dia bersama wanita lain. Saat aku memasak makanan kesukaannya, dia sedang makan malam romantis dengan selingkuhannya. Saat aku merindukannya di malam hari, dia sedang berada di hotel dengan Dr. Meta. Dan yang paling menyakitkan, Dr. Meta, wanita yang seharusnya menjaga kesehatanku dan kandunganku, ternyata adalah wanita yang merebut suamiku. Di dalam amplop itu, selain foto-foto, ada secari kertas kecil yang dilipat rapi. Dengan tangan gemetar, kubuka lipatan itu. Tulisan tangan rapi berbunyi, "Saya tahu ini berat, tapi Anda berhak tahu kebenaran. Saya juga korban dari kebohongan mereka. Maaf tidak bisa memberitahu identitas saya sekarang, karena saya belum siap. Tapi saya ingin Anda tahu bahwa Anda tidak sendirian. Jagalah diri Anda dan bayi Anda. Suatu saat kita akan bertemu." Aku membaca surat itu berulang kali. Siapa pengirimnya? Seseorang yang juga menjadi korban. Maksudnya apa? Apakah ini jebakan? Ataukah ini benar-benar pertolongan dari orang asing? Aku duduk terpaku di kursi goyang itu, menatap foto-foto yang tersebar di pangkuanku. Hati ini hancur berkeping-keping. Tapi di antara serpihan-serpihan luka itu, sesuatu yang lain mulai tumbuh. Amarah. Bukan amarah buta, tapi amarah yang dingin dan terkendali. Amarah yang membuat pikiranku justru semakin jernih. Aku ingat semua kebohongannya, semua alasan pulang malam, semua chat tengah malam dengan alasan konsultasi, semua tekanan untuk tetap berobat ke Dr. Meta, semua paksaan untuk minum obat dan ramuan yang membuatku sakit. Tiba-tiba semuanya masuk akal. Dr. Meta ingin menyingkirkanku dengan cara menggugurkan kandunganku, lalu mungkin perlahan-lahan membuatku sakit hingga mati. Lalu dia bisa hidup bahagia dengan Mas Ferry. Dan Mas Ferry, apa dia setuju dengan rencana itu? Apa dia tega membunuh anak kandungnya sendiri demi wanita lain? Aku memeluk perutku erat-erat. Air mata masih mengalir. Tapi kali ini bukan hanya karena sakit hati, tapi juga karena takut. Sangat takut. Nah, ada orang jahat yang mau menyakiti kita. Tapi Mama janji Mama akan lindungi kamu apapun yang terjadi. Perlahan aku membereskan foto-foto itu. Aku menyusunnya rapi berdasarkan tanggal, lalu menyimpannya di dalam amplop asli. Aku juga menyimpan surat itu dengan hati-hati. Ini bukti, ini senjata. Aku tidak tahu siapa pengirimnya. Tapi satu hal yang pasti, orang ini ada di pihakku. Dan suatu saat aku akan berterima kasih padanya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di kamar, menatap foto-foto itu lagi dan lagi.
Setiap foto seperti pisau yang menusuk jantungku, tapi aku paksakan diri untuk melihat semuanya. Aku harus tahu seberapa dalam pengkhianatan ini. Di foto-foto itu, aku melihat kebahagiaan di wajah mereka. Dr. Meta tersenyum lebar, matanya bersinar. Mas Ferry juga terlihat bahagia, lebih bahagia dari yang pernah kulihat akhir-akhir ini. Mereka terlihat seperti pasangan kekasih yang sedang dimabuk cinta. Sementara aku di rumah, hamil, sakit-sakitan karena obat-obatan yang diberikan Dr. Meta, menunggu suami yang tidak pernah pulang. Aku menangis lagi, tapi kali ini di sela-sela tangis, aku mulai berpikir, apa yang harus kulakukan? Konfrontasi, belum waktunya. Aku tidak punya bukti cukup selain foto-foto ini. Mereka bisa saja berbohong, bilang itu foto editan atau rekayasa. Lapor polisi, dengan bukti apa? Foto mesra, ini bukan kejahatan. Aku butuh lebih banyak bukti, aku butuh rencana. Keesokan harinya, aku bangun dengan tekad yang baru. Aku menghubungi seorang detektif swasta yang direkomendasikan teman pengacaraku. Kami bertemu diam-diam di sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Bu Tias, apa yang bisa saya bantu? Kata detektif itu, pria parubaya dengan wajah biasa dan penampilan yang tidak mencolok. Aku menyerahkan foto-foto itu padanya. Saya ingin tahu semua tentang hubungan suami saya dan wanita ini. Sejak kapan, di mana saja, apa rencana mereka, juga latar belakang wanita ini. Saya ingin bukti lengkap. Detektif itu mengamati foto-foto itu lalu mengangguk. Saya terima, Bu, tapi butuh waktu. Paling cepat 2 minggu. Berapapun biayanya saya bayar, tapi tolong jangan ada yang tahu, ini masalah nyawa. Dia menatapku serius. Saya paham, Bu, percayakan pada saya. Aku memberikan uang muka, lalu pergi dari kafe itu dengan perasaan campur aduk. Lega karena akhirnya punya seseorang yang bisa membantu, tapi juga takut menghadapi kenyataan yang mungkin lebih buruk dari yang kuduga. 2 minggu. Dalam 2 minggu itu, aku harus berpura-pura tidak tahu apa-apa. Tersenyum pada Mas Ferry, melayaninya seperti biasa. Meski setiap melihat wajahnya, aku ingin berteriak dan menamparnya. Tapi aku bisa. Demi anakku, aku bisa. Sore itu, aku duduk di teras lagi. Kursi goyang yang sama, pemandangan yang sama, tapi aku sudah berbeda. Aku bukan Tias yang naif dan mudah percaya lagi. Aku adalah Tias yang terluka, tapi juga Tias yang siap bertarung. Angin sore membelai wajahku, memejamkan mata, merasakan kehangatan matahari yang mulai condong ke barat. Nah, kita akan lawan mereka, bisikku. Mama nggak tahu caranya, tapi Mama akan cari jalan. Yang penting kita kuat dulu ya. Perutku bergerak sedikit, seperti menjawab. Aku tersenyum, meski air mata kembali menggenang. Di dalam rumah, ponselku berdering. Pesan dari detektif. Mulai bekerja besok, Bu. Akan saya kabari perkembangannya. Aku membalas. Terima kasih, hati-hati. Malam mulai turun. Lampu-lampu rumah mulai menyala satu persatu. Di kejauhan, kulihat Mas Ferry sedang menelpon di halaman belakang. Membelakangiku dengan bahasa tubuh yang tidak asing lagi. Mas Ferry pulang sesuai jadwal. Keesokan harinya, kami pergi kontrol ke Dr. Meta seperti biasa. Hari itu adalah hari Jumat. Jadwal kontrol rutinku. Mas Ferry bangun lebih pagi, berdandan rapi, memilih kemeja kesukaanku yang berwarna biru muda. Anehnya, dia terlihat sangat bersemangat. Terlalu bersemangat untuk sekedar mengantar istri kontrol kehamilan. Sayang, cepat dandan. Janjian jam 9, jangan sampai telat. Katanya sambil menyisir rambut di depan kaca. Aku hanya mengangguk, duduk di tepi tempat tidur dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ini pertama kalinya aku ke Dr. Meta setelah mendapat foto-foto itu. Ini pertama kalinya aku harus berpura-pura di depan 2 orang yang telah menghancurkan hidupku. Di kamar mandi aku menatap wajahku sendiri di cermin. Mata sedikit sembab karena semalam menangis diam-diam, tapi masih bisa ditutupi dengan sedikit makeup. Aku menarik napas dalam-dalam. Kamu bisa, Tias. Kamu kuat. Bisikku pada bayangan sendiri. Aku memilih dress berwarna krem, sederhana tapi elegan. Perutku sudah sedikit membesar, tapi belum terlalu kentara. Kuoleskan lipstik tipis, merapikan rambut, lalu keluar kamar dengan senyum terpasang. Wah, cantik. Puji Mas Ferry, tapi senyumnya tidak lagi mampu membuatku luluh. Makasih, Mas. Ayo berangkat. Di dalam mobil, suasana hening. Mas Ferry sibuk dengan ponselnya. Sesekali tersenyum tipis. Aku tahu dia sedang chat dengan Dr. Meta. Dulu aku akan cemburu, bertanya-tanya. Sekarang aku hanya diam, menyimpan setiap potongan informasi dalam ingatan. Sesampainya di rumah sakit, kami naik lift ke lantai 5.
Resepsionis menyambut dengan ramah seperti biasa. "Selamat pagi, Dokter Meta sudah siap, silakan masuk." Begitu memasuki ruang praktik, Dokter Meta menyambut dengan senyum lebarnya. Hari ini dia tampil beda, rambutnya diurai, riasan wajahnya sempurna, dan dia memakai gaun berwarna merah marun di bawah jas dokter. Terlalu cantik untuk sekedar dokter yang akan memeriksa pasien, terlalu bersolek untuk hari biasa. "Tias, Far, kalian datang," sapanya riang. Matanya lebih dulu menangkap Mas Ferry sebelum beralih padaku. "Kelihatan segar, Tias, berarti obatnya cocok ya?" Aku tersenyum tipis. "Alhamdulillah, Dok." Pemeriksaan berlangsung seperti biasa. Dokter Meta melakukan USG menunjukkan perkembangan janin. Katanya semua baik-baik saja. Lalu dia memberikan resep obat lagi, lebih banyak dari sebelumnya. "Ini vitamin tambahan. Kondisi kamu memang perlu perhatian ekstra, Tias. Harus rajin minum obat ya." Aku mengangguk. "Iya, Dok." Saat Dokter Meta sedang sibuk menulis resep di komputer, aku mendapat ide. Tanganku meraih ponsel di dalam tas. Dengan gerakan perlahan, aku membuka aplikasi perekam suara dan meletakkan ponsel itu di sela-sela tas, dekat dengan celah kursi. Semoga suara terekam dengan jelas. "Tias, kamu cek urin ke kamar mandi dulu ya, nanti kita lanjut konsultasi," kata Dokter Meta tiba-tiba. Aku tersentak, tapi berusaha tenang. "Iya, Dok, sebentar." Aku beranjak menuju kamar mandi kecil di dalam ruangan itu. Sebelum masuk, aku melirik sekilas. Mereka berdua sudah saling menatap. Dengan senyum yang tidak bisa kujelaskan, ada keakraban di sana yang membuatku muak. Begitu masuk kamar mandi, aku tidak langsung melakukan apa-apa. Aku berdiri di balik pintu, mendengarkan. Pintu kamar mandi tidak rapat benar, ada sedikit celah. Aku menempelkan telinga ke celah itu, berusaha menangkap suara dari luar. Awalnya hanya samar, tapi kemudian suara itu mulai jelas. "Fer, kamu yakin ini aman? Itu suara Dokter Meta, berbisik tapi cukup terdengar." "Udah, tenang aja, resep obatnya kan dari kamu. Paling nanti kita bilang efek samping biasa." Itu suara Mas Ferry, suami sendiri. Jantungku berdegup kencang, tanganku menggenggam erat tepi wastafel. "Tapi aku takut, Fer, kalau ketahuan habis kita. Aku bisa kehilangan lisensi dokter." "Gak akan ketahuan. Yang penting kita konsisten. Nanti kontrol berikutnya kamu suntik obat penggugur itu. Bilang aja untuk penguat kandungan atau apa. Dia gak ngerti soal medis." "Kamu tega sama anak kamu sendiri, Fer?" Hening beberapa detik. Lalu suara Mas Ferry lagi, dingin tanpa penyesalan. "Aku gak mau ada ikatan apapun dengan dia. Aku hanya mau hidup bersamamu, Meta. Kita bisa punya anak nanti, setelah menikah. Banyak kok anak-anak yang butuh orang tua. Kita bisa adopsi." "Tapi Fer..." "Udah, jangan ragu. Aku udah gak sabar mau cerai dan hidup bersamamu. Kamu juga sudah janji kan?" Suara Dokter Meta pelan seperti menahan isak. "Iya, aku janji. Aku cuma takut. Tapi kalau ini satu-satunya cara, ya sudah. Aku akan lakukan." "Makasih sayang. Aku janji setelah semua ini selesai, kita akan hidup bahagia. Aku akan ceraikan dia. Kamu ceraikan suamimu. Kita nikah, kita bangun hidup baru." Aku mendengar suara seperti ciuman. Mereka berciuman di ruang praktik itu, di mana aku baru saja diperiksa, di mana ada foto USG anakku di layar komputer. Dunia serasa runtuh. Aku menutup mulut dengan tangan, menahan isak yang hampir meledak. Tubuhku gemetar hebat. Air mata mengalir deras. Aku harus duduk di tutup kloset, takut kalau lututku lemas dan aku jatuh. Anakku, mereka mau membunuh anakku, anak kandung Ferry sendiri. Berapa lama aku duduk di sana, aku tidak tahu. Mungkin beberapa menit. Aku harus menguatkan diri. Aku harus keluar dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Aku membasuh muka dengan air dingin berkali-kali. Makeupku pasti luntur, tapi tidak apa. Bisa dibilang karena sedang tidak enak badan. Aku mengatur napas, menenangkan diri. Di cermin, kulihat wajahku pucat pasi, mata merah, sembab. Tapi di dalamnya ada api yang mulai menyala. Bukan api kesedihan, tapi api amarah. "Kalian akan menyesal, batinku. Kalian akan menyesal pernah berencana membunuh anakku." Setelah merasa cukup tenang, aku keluar dari kamar mandi. Mereka berdua sudah duduk rapi seperti tidak terjadi apa-apa. Dokter Meta sedang menatap layar komputer. Mas Ferry sibuk dengan ponselnya. "Tias, sini duduk, kita lanjut konsultasi," kata Dokter Meta dengan senyum manisnya. Aku duduk, tersenyum seolah tidak terdengar apa-apa. Dokter Meta menjelaskan panjang lebar tentang obat-obatan yang harus diminum. Aku mengangguk-angguk berpura-pura memperhatikan.
Tapi di dalam hati aku sedang merencanakan sesuatu yang akan menghancurkan mereka berdua. Di dalam mobil, dalam perjalanan pulang, aku melamun. Mas Ferry bertanya, "Kamu kenapa sayang? Kok diam aja?" "Enggak mas, capek aja, perut juga agak mulas." Dia menoleh, wajahnya terlihat prihatin, pura-pura prihatin. "Mungkin efek obat," kata dokter Meta, "wajar, nanti juga reda sendiri." Aku hanya mengangguk, aku menahan air mata sekuat tenaga. Belum saatnya, aku harus kuat. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk kamar dan mengunci pintu. Aku ambil ponselku, menghentikan rekaman yang masih berjalan. Lalu aku putar ulang rekaman itu. Jelas sekali suara mereka, jelas sekali rencana jahat mereka. Aku menyimpan file itu di folder tersembunyi, lalu aku mengirimkannya ke emailku sendiri sebagai cadangan. Malam itu saat Ferry sedang tidur, aku masih terjaga. Aku duduk di kursi dekat jendela, menatap langit malam yang gelap tanpa bintang. Hatiku hancur, tapi pikiranku justru semakin tajam. Aku ingat foto-foto itu. Aku ingat surat dari pengirim misterius. Aku ingat rekaman ini. Aku ingat semua kebohongan, semua kepura-puraan. Dan aku tahu ini baru permulaan. Besok, aku akan mulai menyusun rencana. Aku akan mencari tahu lebih banyak tentang mereka berdua. Aku akan mengumpulkan bukti sebanyak mungkin. Dan ketika waktunya tiba, aku akan membongkar semuanya. Malam itu untuk pertama kalinya, aku tidak menyentuh obat-obatan dari Dr. Meta. Aku berbaring di tempat tidur, berpura-pura tidur. Di sampingku, Mas Ferry sudah mendengkur ringan. Tanganku diam-diam mengelus perut yang mulai membesar. Berbisik dalam hati pada anakku. "Mama gak akan minum obat itu lagi, nak. Mama janji." Pikiranku terus bekerja menyusun rencana. Langkah pertama, aku harus meyakinkan Mas Ferry bahwa aku masih minum obat. Aku harus pandai berpura-pura. Kedua, aku harus segera menemui Dr. Denny dengan membawa semua bukti. Ketiga, aku butuh informasi lebih banyak tentang hubungan mereka. Keesokan paginya, saat Mas Ferry bertanya, aku berbohong dengan tenang. "Udah minum obat? Jangan lupa ya." "Udah mas, tadi pagi habis sarapan langsung minum." Dia tersenyum puas. "Bagus, aku berangkat dulu ya, banyak urusan di kantor." Setelah dia pergi, aku segera mengambil semua obat dan sisa ramuan dari Dr. Meta. Aku memasukkannya ke dalam tas besar lalu berpamitan pada Mbak Yanti. "Mbak, saya mau keluar, ada urusan sama teman, jangan bilang siapa-siapa ya." "Baik bu." Supir mengantarku ke klinik Dr. Denny. Sepanjang jalan aku terus mengawasi sekitar. Takut ada yang mengikuti. Paranoia mungkin, tapi aku tidak mau mengambil resiko. Dr. Denny sudah menungguku di ruang praktiknya. Begitu melihat tas besar yang kubawa, alisnya tercekat. "Wah, banyak sekali Tias." "Ini semua dok, vitamin, obat-obatan dan ramuan herbal dari Dr. Meta. Juga sisa ramuan yang pernah saya minum." Dr. Denny mengeluarkan semua isi tas. Satu persatu diperiksanya dengan seksama. Ada botol-botol vitamin, strip-strip obat, dan bungkusan ramuan herbal. Beliau membuka setiap botol, mencium aroma obat, bahkan mengambil sedikit untuk dilarutkan dalam air. Sekitar setengah jam kemudian, wajahnya berubah pucat. Tangannya sedikit gemetar saat meletakkan botol terakhir. "Tias, duduklah." Aku duduk di kursi, jantung berdebar kencang. Wajah Dr. Denny yang serius membuatku takut. "Obat-obatan ini." Beliau berhenti, mencari kata-kata yang tepat. "Ini semua adalah obat untuk melemahkan janin. Dosisnya kecil, memang tidak langsung membunuh. Tapi, diminum rutin dalam jangka waktu tertentu, janin akan lemah. Pertumbuhannya terhambat dan akhirnya gugur." Dunia serasa berhenti. Meskipun sudah menduga, mendengarnya langsung dari Dr. Denny tetap saja menghancurkan. "Dan ramuan ini." Dr. Denny mengambil bungkusan kertas coklat itu. "Ini yang paling bahaya. Ini bukan ramuan herbal biasa. Ini mengandung zat-zat yang sangat beracun. Efeknya tidak langsung. Tapi kalau diminum terus-menerus, bisa membunuh ibu juga. Racun ini akan merusak organ secara perlahan. Mulai dari hati, ginjal, sampai jantung. Korban akan mati dengan gejala seperti sakit biasa, sehingga tidak dicurigai." Aku menutup mulut dengan tangan, menahan isak. Dr. Denny melanjutkan. "Dr. Meta ini sengaja mempacking obat-obatan ini agar tidak dicurigai. Tapi begitu dicium, aku langsung tahu, ini obat-obatan terlarang yang tidak boleh diberikan pada ibu hamil. Bahkan ramuan ini sebenarnya tidak boleh dijual bebas, ini masuk kategori zat berbahaya." Beliau menatapku dengan iba. "Tias, kita harus lapor polisi. Kita harus lapor ke ayahmu." "Belum dok," aku menggelang tegas. "Belum sekarang. Tapi ini masalah nyawa Tias. Kamu dan bayimu dalam bahaya besar." "Aku tahu dok, tapi aku punya rencana." Aku menarik napas dalam.
2 hari sebelum kontrol terakhir, Dr. Meta mengundang kami ke acara pengangkatannya sebagai Direktur Divisi Opjin di rumah sakit itu. Itu akan 2 minggu lagi. Acara pengangkatan? Iya dok, aku punya rencana. Disitulah tempat yang tepat untuk membongkar semuanya. Di depan publik, di depan rekan-rekannya, di depan wartawan yang meliput. Dokter Denny mengerutkan kening. Tapi itu beresiko, Tias. Aku tahu dokter. Tapi aku sudah mengumpulkan bukti. Foto-foto perselingkuhan, rekaman percakapan mereka di ruang praktik, dan sekarang bukti obat-obatan ini. Aku juga sudah menyewa detektif untuk mencari informasi lebih dalam tentang mereka. Beliau terdiam, merenungkan kata-kataku. Akhirnya beliau mengangguk. Aku akan bantu kamu, Tias. Apapun yang kau butuhkan, aku ada di pihakmu. Tapi tolong, hati-hati. Mereka berdua orang berbahaya. Terima kasih dok. Aku butuh surat keterangan medis resmi tentang kondisiku dan analisis lengkap obat-obatan ini. Juga kesaksian dokter di pengadilan nanti. Dokter Denny tersenyum tipis. Kamu pikir sudah sampai pengadilan? Aku menatapnya tajam. Dok, mereka tidak hanya selingkuh, mereka berencana membunuh anakku. Ini bukan sekedar kasus perceraian biasa, ini kejahatan. Dan mereka harus membayarnya. Beliau mengangguk pelan, mungkin melihat tekad baja di mataku. Baik, akan aku siapkan semuanya. Datang lagi 3 hari lagi, ambil surat keterangannya. Dari klinik Dr. Denny, aku langsung menemui detektif swasta yang kusewa. Kami bertemu di kafe yang sama, tempat yang sepi di pinggiran kota. Detektif itu, yang kusapa Pak Rudi, sudah menungguku dengan sebuah map kuning tebal di tangannya. Bu Tias, ini hasil investigasi awal. Cukup banyak yang saya dapat. Aku membuka map itu, isinya membuatku tercengang. Pertama, profil lengkap Dr. Meta. Nama lengkapnya Meta Andriani, 38 tahun. Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, spesialis Opjin. Menikah dengan seorang pengusaha konstruksi bernama Handoko. Memiliki 1 anak perempuan usia 7 tahun, tinggal di perumahan mewah di kawasan timur kota. Lalu ada foto-foto baru, Dr. Meta dan Mas Ferry sedang liburan bersama di puncak, menginap di sebuah villa. Ada foto mereka berdua di sebuah acara reuni kampus, duduk bersebelahan dengan mesra. Ada juga bukti transfer uang dari rekening Mas Ferry ke rekening Dr. Meta. Totalnya mencapai lebih dari 200 juta rupiah dalam 6 bulan terakhir. Ini transfer uang untuk apa, Pak? Saya cari tahu, Bu. Rupanya Dr. Meta sedang terlilit hutang. Suaminya mengalami kebangkrutan proyek setahun lalu. Dan dia harus menutupi banyak kekurangan. Suami Anda membantunya diam-diam. Aku menggigit bibir. Jadi Mas Ferry tidak hanya selingkuh, tapi juga mengurus uang untuk wanita lain. Ini yang paling penting, Bu. Pak Rudi menunjuk 1 lembar kertas. Hasil penelusuran saya, ternyata Dr. Meta dan suami Anda adalah mantan pacar waktu kuliah. Mereka pacaran sekitar 4 tahun. Tapi putus karena orang tua Dr. Meta tidak setuju. Alasan mereka, Mas Ferry waktu itu belum mapan secara finansial. Dr. Meta lalu menikah dengan Handoko yang lebih kaya. Dan Mas Ferry menikah dengan Anda. Aku terdiam. Jadi ini alasannya. Mereka adalah mantan kekasih yang kembali bertemu. Mereka bertemu lagi di reuni kampus tahun lalu. Saat itu usia pernikahan Anda baru 2 tahun. Sejak itu, mereka menjalin hubungan lagi. Semua potongan puzzle mulai tersusun. Waktu kejadian tepat, aku ingat. Sekitar setahun lalu, Mas Ferry mulai berubah. Pulang malam, sibuk dengan ponsel, cuek padaku. Mereka sering bertemu di hotel-hotel berbeda, Bu. Saya sudah kumpulkan daftarnya, lengkap dengan tanggal dan waktu. Juga rekaman CCTV di beberapa tempat yang saya bisa dapatkan. Aku membuka lembaran demi lembaran. Bukti semakin kuat. Mereka benar-benar keterlaluan. Terima kasih Pak Rudi. Ini sisanya. Aku memberikan amplop berisi uang. Tolong lanjutkan. Saya perlu tahu perkembangan terbaru mereka. Terutama menjelang acara pengangkatan Dr. Meta. Siap, Bu. Saya akan pantau terus. Di perjalanan pulang, aku duduk diam di kursi belakang mobil. Hatiku hancur. Tapi pikiranku jernih. Semua bukti sudah di tangan. Foto, rekaman suara, analisis obat, surat keterangan dokter, dan hasil investigasi detektif. Sekarang tinggal menyusun strategi, bagaimana cara membongkar semuanya di acara pengangkatan nanti. Aku teringat sesuatu. Saat terakhir kontrol, Dr. Meta memang mengundang kami. Tias, Fer, aku punya kabar baik. 2 minggu lagi aku akan dilantik sebagai Direktur Divisi Opjin di rumah sakit ini. Kalian harus datang ya, sebagai tamu istimewaku. Saat itu Mas Ferry tersenyum bangga. Aku juga ikut tersenyum, meski dalam hati penuh curiga. Sekarang aku tahu senyum itu bukan untukku. Senyum itu untuk mereka berdua, untuk masa depan yang mereka rencanakan tanpaku. 2 minggu, aku punya 2 minggu untuk mempersiapkan segalanya.
2 minggu ke depan akan menjadi masa persiapan paling intens dalam hidupku. Aku harus berpura-pura di depan Mas Ferry, tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. Sementara di belakangnya, aku diam-diam menyusun rencana kehancuran mereka. 1 minggu sebelum acara pengangkatan Dr. Meta, undangan resmi sudah tiba di rumah. Amplop besar berwarna putih gading dengan logo rumah sakit itu terselip di antara surat-surat biasa. Mas Ferry yang pertama kali membukanya, matanya berbinar-binar. "Ini acara besar, Ti. Pasti banyak pejabat dan dokter ternama. Aku harus pakai jas terbaik," katanya sibuk merencanakan penampilan. Aku hanya mengangguk. "Iya, Mas." Dalam hati, detak jantungku berubah ritme. Inilah saatnya. 1 minggu lagi, di acara inilah aku akan membongkar semuanya sendirian. Tanpa sepengetahuan siapapun termasuk ayahku. Aku tidak ingin melibatkan ayah. Jika beliau tahu dari sekarang, beliau bisa bertindak gegabah dan semuanya akan hancur sebelum waktunya. Aku ingin ayahku tahu bersama-sama dengan tamu undangan lainnya, biar beliau melihat sendiri bagaimana menantunya dan dokter ternama itu telah berusaha membunuh cucunya. Langkah pertama aku menghubungi Pak Rudi, detektif swasta yang kusewa. "Pak, aku butuh info lebih detail, hubungan mereka, latar belakang, apapun yang bisa dipakai sebagai bukti di depan publik." Pak Rudi mengangguk. "Saya sudah dapat beberapa perkembangan, Bu. Ternyata mereka pacaran waktu kuliah dulu. Putus karena orang tua Dr. Meta tidak setuju. Mereka bertemu lagi setahun lalu di reuni kampus. Ini yang saya butuhkan. Tolong kumpulkan semua bukti pertemuan mereka." "Siap, Bu. Ada juga bukti transfer uang dari Mas Ferry ke rekening Dr. Meta. Totalnya lebih dari 200 juta dalam 6 bulan terakhir. Suami Dr. Meta sedang bangkrut." Aku menggigit bibir. Jadi Mas Ferry tidak hanya selingkuh, tapi juga menguras uang untuk wanita lain. Langkah kedua, aku menemui Dr. Denny. "Dok, bagaimana dengan analisis obatnya?" Dr. Denny menunjukkan setumpuk dokumen. "Ini sudah selesai, Tias, lengkap dengan komposisi obat, efek samping, dan kesimpulan bahwa obat-obatan ini diberikan dengan tujuan melemahkan janin." "Terima kasih, Dok. Nanti di acara pengangkatan itu, tolong hadir dan siap menjadi saksi bila diminta." Dr. Denny menatapku prihatin. "Kamu yakin, Tias?" "Aku yakin, Dok. Mereka sudah merencanakan pembunuhan anakku." Beliau mengangguk. "Aku akan datang." Langkah ketiga yang paling sulit. Aku harus mendapatkan akses ke peralatan multimedia di acara itu. Aku menghubungi teman lamaku, Dina, yang bekerja di event organizer rumah sakit. "Din, aku minta tolong. Ada acara pengangkatan Dr. Meta kan? Aku ingin memberikan kejutan untuknya. Bisa nggak aku minta akses ke tim multimedia? Aku mau menampilkan video ucapan selamat." Dina agak heran, tapi akhirnya setuju. Oke deh. Aku bantu. Nanti aku kasih kontak tim multimedianya ya." 2 minggu berlalu cepat. Setiap malam saat Mas Ferry tidur, aku bekerja. Menyusun slide demi slide, memilih foto-foto terbaik, mengedit video rekaman suara. Pak Rudi terus mengirimkan bukti baru. Foto-foto mereka di berbagai hotel, rekaman percakapan mesra, bahkan chat WhatsApp. Dalam salah satu chat, Dr. Meta berkata, "Fer, aku udah gak tahan sama suamiku. Cepetan urus istrimu." Mas Ferry menjawab, "Sabar sayang, nanti kontrol berikutnya kita suntik." Membaca chat itu, tanganku gemetar, tapi tidak ada air mata lagi. Yang ada hanya tekad baja. Aku menyimpan semua bukti itu dalam sebuah folder khusus. Foto, video, rekaman suara, chat, dokumen medis, semuanya akan ditampilkan di layar lebar nanti. H-3 acara, aku bertemu dengan tim multimedia. "Bu Tias, boleh lihat materinya?" tanya salah satu kru. Aku menunjukkan file videonya. "Ini video ucapan selamat dari keluarga dan teman-teman. Saya mau putar di akhir acara setelah pidato Dr. Meta." Mereka melihat sekilas. "Oke Bu, siap." H-1 acara. Mas Ferry sibuk mempersiapkan diri. "Tih, kamu pakai yang mana?" tanyanya sambil menunjukkan beberapa pilihan dress. Aku memilih dress hitam. "Ini aja Mas." Dia mengangkat bahu. "Terserah kamu." Malam itu, aku tidak bisa tidur. Duduk di kursi dekat jendela, menatap langit malam. Besok adalah hari besar. Aku memeluk perutku. "Nak, besok Mama akan lakukan sesuatu yang besar. Mereka mau bunuh kamu, Nak. Mama nggak bisa diam." Janin di dalam perutku bergerak seperti merespon. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Aku memilih dress hitam itu dengan sedikit aksesoris perak. Wajahku dirias tipis menutupi mata sembab karena semalam tidak tidur. Mas Ferry sudah rapi dengan jas biru dongkernya. "Ayo Ti, jangan sampai telat." Di dalam mobil dia terus bercerita tentang acara nanti. Aku hanya diam.
Sesampainya di rumah sakit, acara sudah dimulai. Kami duduk di barisan depan. Dari tempat dudukku, aku bisa melihat panggung dengan jelas. Juga Dokter Meta yang melambai pada Mas Ferry. Di barisan komisaris, aku melihat ayahku. Beliau tersenyum padaku dari jauh. Ayah tidak tahu apa-apa. Nanti beliau akan tahu bersama yang lain. Gedung pertemuan rumah sakit dipenuhi tamu undangan. Suasana malam itu sangat meriah. Lampu kristal berkilau di langit-langit ruangan, memantulkan cahaya keemasan ke seluruh penjuru. Meja-meja bundar ditutupi kain satin putih dengan rangkaian bunga segar di tengahnya. Para tamu undangan, pria dalam jas rapi dan wanita dalam gaun elegan, duduk dengan anggun sambil menikmati hidangan mewah. Aku duduk di barisan depan, persis seperti yang tertera di undangan. Di sampingku, Mas Ferry tak henti-hentinya menyesap anggur dan melirik ke arah panggung. Sesekali dia menggenggam tanganku, pura-pura mesra. Aku membiarkannya, pikiranku melayang pada apa yang akan terjadi sebentar lagi. Dokter Meta melenggang di antara tamu undangan dengan gaun merah marun yang membalut tubuhnya. Wajahnya berseri-seri, disapa sana-sini, dipuji sana-sini. Dari kejauhan dia melambai pada Mas Ferry, dan suamiku membalas lambaian itu dengan senyum lebar yang membuatku mual. Di barisan komisaris, aku melihat ayahku. Beliau duduk tenang, sesekali mengobrol dengan koleganya. Beliau tersenyum padaku dari jauh, mengangguk kecil. Aku balas tersenyum, meski hatiku berdebar kencang. Ayah tidak tahu apa-apa. Nanti beliau akan tahu bersama yang lain. Acara dibuka oleh pembawa acara profesional, seorang wanita cantik dengan gaun panjang berwarna perak. Sambutan demi sambutan diberikan. Direktur utama rumah sakit berbicara panjang lebar tentang prestasi Dr. Meta. Beliau adalah salah satu dokter obgyn terbaik yang pernah kita miliki. Dedikasinya pada pasien, ilmunya yang mumpuni, membuat rumah sakit ini bangga memilikinya. Tepuk tangan menggema, Dr. Meta melambaikan tangan, tersenyum manis. Ironis, pikirku. Mereka memuji wanita yang sedang merencanakan pembunuhan. Sesi demi sesi berjalan, penghargaan demi penghargaan diberikan. Dr. Meta naik turun panggung, selalu tampak sempurna. Wajahnya tak pernah lepas dari senyum, matanya berbinar-binar menerima pujian. Selama acara berlangsung, aku memperhatikan interaksi mereka. Beberapa kali Dr. Meta melirik ke arah Mas Ferry. Sekali waktu, saat aku pura-pura ke kamar mandi, aku melihat mereka berbisik-bisik di pojok ruangan. Dr. Meta menyentuh lengan Mas Ferry, tersenyum mesra. Mas Ferry membalas dengan tatapan penuh arti. Aku pura-pura tidak melihat, kembali ke kursi dengan tenang. Mas Ferry sudah duduk di tempatnya saat aku kembali. Lama banget nih, tanyanya. Iya, antri, jawabku singkat. Akhirnya tibalah saat yang ditunggu, pidato pengukuhan Dr. Meta sebagai Direktur Divisi Obgyn. Dia naik ke panggung dengan anggun, gaun merah marunnya berkilau di bawah lampu sorot, rambutnya yang tertata sempurna tergerai indah. Dia mengambil mic dari pembawa acara, berdiri di tengah panggung dengan penuh percaya diri. Selamat malam para tamu undangan yang saya hormati, para kolega, keluarga, dan sahabat yang saya cintai. Suaranya merdu, penuh penghayatan. Dia memulai pidatonya dengan panjang lebar tentang perjalanan karirnya, tentang mimpi-mimpinya sejak kecil, tentang perjalanan karirnya, tentang mimpi-mimpinya sejak kecil, tentang perjalanan karirnya menjadi dokter spesialis. Dia bercerita tentang pasien-pasien yang pernah ditanganinya, tentang kebahagiaan melihat ibu-ibu melahirkan dengan selamat. Menjadi dokter obgyn bukan sekedar profesi bagi saya. Ini adalah panggilan jiwa. Setiap kali saya melihat seorang ibu memeluk bayinya yang baru lahir, saya merasa terharu. Itulah mengapa saya berkomitmen untuk terus belajar, terus berkembang, agar bisa memberikan yang terbaik bagi pasien-pasien saya. Matanya berkaca-kaca. Beberapa tamu undangan tampak terharu, mengusap air mata. Dr. Meta memang pandai berakting. Dia melanjutkan pidatonya dengan visi misinya memajukan divisi obgyn. Rencana membangun fasilitas baru, merekrut dokter-dokter muda berbakat, melakukan riset-riset terbaru, semua terdengar sempurna seperti pidato calon presiden. Mas Ferry di sampingku tersenyum bangga, tangannya menggenggam tanganku erat. Keren banget ya, Ti, bisiknya. Aku hanya tersenyum tipis. Dan sekarang, izinkan saya menampilkan video profil singkat perjalanan karir saya sebagai penutup, kata Dr. Meta. Video ini berisi dokumentasi perjalanan saya selama menjadi dokter. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Dia menatap ke arah tim multimedia. Lampu mulai diredupkan. Layar besar di belakangnya menyala. Semua mata tertuju ke layar, termasuk mata ayahku. Layar menyala dengan logo rumah sakit.
Musik latar yang lembut mulai terdengar. Beberapa detik pertama video itu berjalan normal. Foto-foto Dr. Meta saat muda, saat kuliah kedokteran, saat menerima ijazah spesialis, semua tampak biasa. Tapi kemudian tiba-tiba gambar berubah. Foto pertama yang muncul bukan lagi foto dokumentasi karir, tapi foto Mas Ferry dan Dr. Meta sedang makan malam di restoran mewah. Mereka duduk berhadapan, tersenyum mesra, dengan lilin di atas meja. Suasana romantis jelas bukan pertemuan biasa. Gumaman mulai terdengar dari para tamu. Foto berikutnya, mereka berdua di dalam mobil. Dr. Meta menyandarkan kepala di bahu Mas Ferry. Foto berikutnya, mereka masuk ke sebuah hotel berbintang. Waktu di foto menunjukkan pukul 21.47 malam. Foto berikutnya. Semua foto perselingkuhan muncul di layar. Foto mereka berciuman, berpelukan, bergandengan tangan. Foto-foto itu jelas tidak bisa dibantah. Dr. Meta membeku di atas panggung, wajahnya pucat pasi. "Hentikan, matikan itu!" teriaknya panik. Tapi tidak ada yang bergerak. Tim multimedia hanya diam mengikuti instruksi yang sudah kuberikan sebelumnya. Layar terus menampilkan foto-foto itu. Satu persatu, semakin lama semakin mesra. Para tamu mulai ribut. Beberapa berdiri, berbisik-bisik. Wartawan yang tadi meliput acara pengangkatan kini sibuk mengarahkan kamera mereka ke layar. Di sampingku Mas Ferry melompat berdiri. "Apa-apaan ini? Matikan!" teriaknya. Tapi aku sudah bergerak lebih cepat. Aku merebut mic dari tangan pembawa acara yang terpaku di samping panggung. Dengan langkah mantap aku naik ke panggung, semua mata beralih padaku. "Selamat malam, para tamu undangan yang terhormat." Suaraku terdengar jelas di seluruh ruangan. "Perkenalkan, saya Cynthia, istri dari Ferry yang ada di foto-foto itu. Dan saya juga pasien dari Dr. Meta yang baru saja dilantik." Gegap gempita, semua orang mulai berbicara. Dr. Meta menatapku dengan mata membelalak. Kamu gila. Security, tangkap wanita ini. Dia mengganggu acara resmi." Tapi sebelum security bergerak, dari barisan komisaris ayahku berdiri. Wajahnya merah padam, tapi suaranya tegas dan menggelegar. "Jangan ada yang menyentuh anak saya." Semua orang terpaku. Ayahku adalah komisaris rumah sakit ini. Semua security mengenalnya. Mereka membeku di tempat. Ayah menatapku dengan mata campuran antara kaget, marah, dan tidak percaya. "Lanjutkan, Tias," katanya dengan suara berat. "Ayah ingin tahu semuanya." Aku mengangguk, lalu melanjutkan. "Selama ini saya hamil dan diperiksa oleh Dr. Meta. Saya diberi obat-obatan dan ramuan herbal. Saya kira itu vitamin, tapi ternyata..." Dari belakang ruangan, Dr. Denny maju ke depan. Beliau naik ke panggung, membawa setumpuk dokumen dan botol-botol obat. "Saya Dr. Denny, dokter keluarga Tias, dan saya telah memeriksa obat-obatan ini." Beliau mengangkat botol-botol itu di tangannya. "Ini semua adalah obat untuk melemahkan janin. Dosisnya kecil, tapi diminum rutin akan menyebabkan keguguran. Dan ramuan ini." Beliau mengangkat bungkusan ramuan. "Ini adalah racun. Jika diminum terus-menerus, bisa membunuh ibu juga." Gegap gempita semakin menjadi. Beberapa tamu wanita mulai menangis. Para dokter yang hadir saling berpandangan dengan wajah ngeri. Dr. Meta menjerit histeris. "Dusta, itu semua dusta. Dia merekayasa semuanya. Ferry, katakan sesuatu." Mas Ferry mencoba naik ke panggung, tapi dua orang tamu yang ternyata rekan ayahku menahannya. "Kamu diam dulu, Ferry," hardik salah satu di antara mereka. Aku melanjutkannya dengan membacakan hasil investigatif detektif. Foto-foto baru muncul di layar. Chat WhatsApp mereka yang mesra, bukti transfer uang dari Mas Ferry ke Dr. Meta senilai ratusan juta. Tidak hanya selingkuh, kataku. Mereka juga berencana membunuh anak saya, anak kandung Ferry sendiri. Dengarkan ini. Aku memutar rekaman suara dari ponselku. Suara Mas Ferry dan Dr. Meta terdengar jelas di seluruh ruangan. "Kapan kamu menyuntikkan obat penggugur itu?" Suara Mas Ferry. "Aku sudah tidak sabar mau cerai dan hidup bersamamu." Suara Dr. Meta. Ruang sidang dadakan itu hening. Semua orang terdiam, mencerna apa yang baru saja mereka dengar. Dr. Meta jatuh berlutut di panggung. Wajahnya hancur, gaun merah marunnya yang tadi indah, kini hanya terlihat kusut dan memalukan. Ini semua salah Ferry, dia yang memaksaku. Cicitnya lemah. Mas Ferry memberontak. "Bohong, dia yang merayuku duluan. Dia bilang mau ninggalin suaminya kalau aku ninggalin Tias." Mereka mulai saling menyalahkan di depan semua orang. Pertengkaran mereka memalukan, memperlihatkan betapa busuknya hubungan mereka.
Di barisan tamu, seseorang berdiri. Pria parubaya dengan wajah kacau, suami Dr. Meta. Matanya merah, wajahnya pucat pasi. Dia hanya menatap istrinya di atas panggung dengan tatapan hancur. Lalu tanpa berkata-kata, dia berjalan keluar ruangan, meninggalkan semua ini. Ayahku sudah menghubungi polisi. Beberapa menit kemudian petugas datang. Mereka menyeret Mas Ferry dan Dr. Meta yang masih saling berteriak dan menyalahkan. Tias, kamu keterlaluan. Istri macam apa kamu? Aku suamimu. Suami yang mau membunuh anaknya sendiri. Maaf mas, itu bukan suami. Itu monster. Balasku dingin. Dr. Meta juga berteriak histeris. Aku akan menggugat balik. Pencemaran nama baik. Aku dokter. Aku punya kuasa. Tapi tidak ada yang peduli. Semua orang hanya menatap mereka dengan jijik. Saat mereka dibawa keluar, ruangan menjadi sunyi. Semua mata tertuju padaku. Aku masih berdiri di atas panggung, memegang mic dengan tangan gemetar. Ayahku naik ke panggung, diam-diam dia memelukku erat. Maafkan ayah, nak. Ayah tidak tahu. Aku menangis di pelukannya. Ayah, tidak apa-apa. Yang penting sekarang sudah selesai. Para tamu mulai berangsur-angsur meninggalkan ruangan. Wartawan berebut mewawancarai siapapun yang bisa mereka dapatkan. Beberapa orang mendekat, menyatakan simpati. Ada yang menangis bersamaku. Di tengah kerumunan itu, aku melihat suami Dr. Meta berdiri di pojok ruangan, ditemani 2 orang petugas. Dia menatapku, lalu mengangguk pelan. Entah apa artinya, mungkin penghargaan, mungkin juga kepasrahan. Aku turun dari panggung dengan ayah. Di luar, hujan mulai turun, tapi aku tidak peduli. Aku hanya bersyukur semua sudah berakhir. Di mobil, ayah menatapku lama. Kenapa tidak bilang ayah dari dulu? Ayah pasti akan marah, ayah pasti akan datang ke mereka dan semuanya akan hancur sebelum waktunya. Aku ingin mereka merasakan ini ya, di depan semua orang. Ayah menghela napas, lalu memelukku lagi. Kamu anakku yang kuat, ibu pasti bangga. Aku tersenyum tipis. Di perutku bayiku bergerak seperti memberi semangat. Di luar, hujan semakin deras, tapi hatiku terasa ringan. Akhirnya setelah sekian lama, aku bisa bernapas lega. Pertempuran ini baru setengah jalan, masih ada proses hukum. Tapi setidaknya kebenaran sudah terungkap. Dan itu adalah kemenangan pertama. Seminggu setelah peristiwa di acara pengangkatan, sidang perdana kasus ini digelar. Gedung pengadilan negeri itu pagi hari sudah dipenuhi lautan manusia. Wartawan dari berbagai media berebut posisi terbaik. Kasus ini menjadi viral, mengguncang publik. Seorang dokter kandungan ternama dan suami pasiennya sendiri berselingkuh dan berencana membunuh janin. Aku datang bersama ayahku. Kami berjalan melewati kerumunan wartawan yang menyodorkan mikrofon. Aku tidak menjawab satupun pertanyaan. Aku hanya terus berjalan dengan langkah mantap, dituntun ayah dan tim pengacara. Ruang sidang sudah penuh saat kami masuk. Di kursi terdakwa, Mas Ferry dan Dr. Meta duduk terpisah. Wajah mereka kusut, berbeda jauh dari penampilan mereka yang dulu selalu rapi. Mas Ferry menunduk, tidak berani menatapku. Dr. Meta justru menatapku dengan tatapan penuh kebencian. Di kursi pengunjung, aku melihat suami Dr. Meta duduk di pojok. Wajahnya pucat, matanya kosong. Di sampingnya, seorang wanita parubaya yang kukenal sebagai ibunya Dr. Meta menangis terseduh-seduh. Hakim memasuki ruangan. Semua berdiri, suasana hening. Jaksa penuntut umum membaca dakwaan, panjang sekali, tentang perselingkuhan, tentang pemberian obat-obatan terlarang, tentang percobaan pembunuhan terhadap janin. Setiap kata yang diucapkan seperti pisau yang kembali menusuk hatiku. Tapi aku bertahan. Saksi pertama, Dr. Denny, menjelaskan bahwa obat-obatan dari Dr. Meta adalah jenis yang melemahkan janin dan ramuan herbalnya mengandung racun yang bisa membunuh ibu. Dr. Meta membantah histeris. Saksi kedua, Detektif Pak Rudi, memaparkan bukti bahwa mereka adalah mantan kekasih yang kembali menjalin hubungan setahun lalu. Foto-foto mesra di berbagai hotel dan bukti transfer uang 200 juta dari Mas Ferry ke Dr. Meta ditampilkan. Suami Dr. Meta terlihat hancur di kursi pengunjung. Saksi ketiga adalah aku. Dengan tenang kuceritakan semuanya. Perubahan sikap suami, paksaan berobat ke Dr. Meta, obat-obatan yang membuatku sakit, hingga bisikan di kamar mandi tentang rencana menyuntik obat penggugur. Ruangan gempar. Mereka berdua saling lempar kesalahan dengan memalukan. Saksi keempat mengejutkan semua orang. Suami Dr. Meta dengan suara berat ia mengaku. Saya yang mengirim foto-foto itu pada Tias. Ia bercerita tentang kecurigaannya, menyewa detektif dan keputusannya mengirim bukti padaku karena tidak tega melihat wanita hamil tak tahu kebenaran. Dr. Meta terpaku tak percaya. Dia menoleh ke arah Dr. Meta.
Maaf Meta, aku sudah berusaha jadi suami yang baik. 10 tahun aku bekerja keras, memberi kamu kehidupan yang layak, tapi ternyata aku tidak pernah cukup untukmu. Dokter Meta hanya terpaku. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara keluar. Suami Dokter Meta menunduk. Saya malu sebagai laki-laki, harus mengakui istri saya selingkuh. Tapi setelah melihat semua ini terjadi, saya menyesal tidak lebih berani dari awal. Dia menatapku. Maaf Tias, seharusnya saya datang langsung. Tapi setidaknya foto-foto itu membantu. Aku menangis, bukan karena sedih, tapi karena haru. Pria ini juga korban, dan dia memilih untuk membantu orang lain meski dalam kehancurannya sendiri. Hakim mengetuk palu. Sidang ditunda 1 minggu untuk mendengarkan pembelaan terdakwa. Ruangan mulai ricuh, wartawan berebut keluar untuk mengabarkan berita terbaru. Dokter Meta menjerit-jerit histeris. Mas Ferry hanya diam, tertunduk. Aku keluar dari ruang sidang dengan perasaan campur aduk. Masih panjang jalan ini, tapi setidaknya kebenaran mulai terungkap satu persatu. Di luar, ayahku memelukku. Kamu hebat nak, ayah bangga. Aku tersenyum tipis, mengelus perutku yang mulai membesar. Ini belum selesai ya, tapi kita akan terus maju. Matahari bersinar cerah di atas gedung pengadilan. Pertanda harapan baru. 3 tahun setelah vonis dijatuhkan, hidupku kini berjalan dengan tenang. Sean, anakku yang lucu, sudah berusia 3 tahun. Rambutnya ikal, matanya bulat seperti milikku, dan senyumnya mampu menghapus segala lelah. Awalnya kondisinya sangat buruk saat lahir akibat obat-obatan dari dokter Meta. Berat badannya rendah, sistem kekebalannya lemah. Tapi berkat perawatan terbaik hingga ke luar negeri, Sean tumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas. Ayahku menjadi kakek paling bahagia. Setiap sore, mereka bermain di halaman. Ayah menggendong Sean, mengajaknya bercanda, sesuatu yang tidak pernah dilakukannya dulu padaku. Mungkin ayah menebus waktu yang hilang, dan aku senang melihatnya. Restoran keluarga semakin berkembang. Kini aku membuka 2 cabang baru. Bisnis membuatku sibuk, tapi aku selalu meluangkan waktu untuk Sean. Dia adalah prioritas utamaku. Mas Ferry dan Dokter Meta menjalani hukuman mereka. Dokter Meta dijatuhi hukuman 9 tahun penjara. Mas Ferry 6 tahun. Di persidangan terakhir, Dokter Meta mengamuk menghampiriku. Berteriak, aku telah menghancurkan hidupnya. Aku hanya tersenyum dan berkata, "Kamu sendiri yang menghancurkan hidupmu, Meta." Mas Ferry menangis memohon ampun, minta tuntutan dicabut. Tapi aku sudah bulat. Kita cerai, Mas. Hanya itu jawabanku. Suatu sore, ponselku berdering, nomor tak dikenal. Halo? Ti, ini aku. Suara serak di seberang, suara yang dulu sangat kukenal. Mas Ferry. Dia menelpon dari penjara. Katanya ingin mendengar suaraku, ingin tahu kabar anaknya. Awalnya aku ingin mematikan telepon, tapi sesuatu menahanku. Sean baik-baik saja. Ti, aku minta maaf. Sungguh aku menyesal. Aku ingin ketemu sekali saja. Bolehkah kamu menjengukku? Aku ingin lihat anakku. Aku diam lama, hati kecilku luluh. Keesokan harinya aku datang ke penjara membawa Sean. Melalui kaca tebal, kulihat Mas Ferry duduk menunggu. Wajahnya tua, kusam, jauh berbeda dari Ferry yang dulu yang selalu tampil rapi. Rambutnya memutih di sana-sini. Badannya kurus. Begitu melihat Sean, matanya langsung berkaca-kaca. Itu anakku. Aku mengangguk. Sean, ini Om. Kataku bingung harus mengenalkan apa. Kenapa Om di dalam kaca, Ma? Sean menatap polos pria di balik kaca. Om sedang sakit, sayang. Jawabku diplomatis. Mas Ferry menangis terseduh-seduh. Sean, anakku. Maafkan ayah. Maafkan ayah, nak. Dia meletakkan tangannya di kaca, seolah ingin mengelus wajah Sean. Tangannya kasar, bekas kerja berat di penjara. Di sini hidupku hancur, Ti. Tidak ada keluarga yang menjenguk. Ibuku sudah meninggal tahun lalu. Aku tidak bisa melihatnya terakhir kali. Bisnisku bangkrut, semuanya hilang. Aku benar-benar menyesal. Aku diam. Sean bertanya lagi. Kenapa Om nangis, Ma? Om kangen keluarganya, sayang? Mas Ferry memandangku dengan mata sembab. Ti, aku tahu aku tidak pantas minta maaf. Tapi tolong, jangan larang aku lihat Sean sekali-kali. Aku rela apapun. Aku menatapnya lama. Pria di depanku ini pernah menjadi cinta pertamaku, sumber kebahagiaanku, tapi juga sumber lukaku. Melihatnya hancur begini, aku tidak bisa berkata-kata. Kita lihat saja nanti, Mas. Yang lalu biarlah berlalu, tapi luka ini tidak akan pernah sembuh. Aku bangkit, menggandeng Sean. Selamat tinggal, Mas. Saat berjalan meninggalkan ruangan itu, aku mendengar isak tangisnya di belakang. Tapi aku tidak menoleh, hidup harus terus berjalan. Di luar penjara, mentari bersinar cerah. Sean berlari kecil di halaman, tertawa ria mengejar kupu-kupu.
Aku tersenyum melihatnya. Ayahku menunggu di mobil. Begitu kami masuk, ayah bertanya, "Apa dia minta maaf?" Aku mengangguk. "Dia menyesal ya. Kamu maafin dia." Aku menatap Sean yang asik dengan mainannya. Aku tidak tahu ya, mungkin suatu saat. Tapi sekarang aku hanya ingin fokus pada Sean dan masa depan kami. Ayah mengangguk paham. "Keputusan yang bijak, nak." Mobil melaju meninggalkan penjara. Di kaca spion gedung itu semakin mengecil dan akhirnya hilang dari pandangan. Bersama dengan itu, masa lalu juga perlahan terkubur. Di dalam mobil, Sean tiba-tiba berkata, "Ma, aku lapar. Makan es krim yuk." Aku tertawa. "Iya sayang, nanti mama belikan ya." Di kursi depan, ayah tersenyum melihat kami. Inilah kebahagiaan yang sesungguhnya. Bukan balas dendam, bukan kepuasan melihat mereka menderita. Sean, anakku, ayah pelindungku, dan masa depan yang menanti. Aku Sintias, aku kuat. Aku bisa melewati semuanya, dan hidupku baru saja dimulai. Tamat. Nah, Bunda, kisah Anindya hari ini menjadi tamparan keras bagi kita semua. Jabatan dan harta yang diraih dengan cara jabatan dan harta yang diraih dengan cara mengkhianati orang yang membantu kita dari bawah tidak jabatan dan harta yang diraih dengan cara mengkhianati orang yang membantu kita dari bawah tidak akan pernah membawa keberkahan. Kesombongan yang dibangun di atas kebohongan akhirnya runtuh seketika saat Anindya mengambil kembali asyatnya. Lega sekali rasanya melihat keadilan berpihak pada wanita yang tangguh. Terima kasih banyak untuk Bunda dan teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Kalau Bunda merasa puas dengan ending ceritanya, Yuk bantu Lucy dengan klik tombol like dan subscribe. Lucy pamit undur diri, sehat selalu untuk Bunda dan keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.